Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 511. Naga tiga warna asli, Braum, bergemuruh dengan pedang biru Sengjiang. Ledakan. Semua jenis warna energi, menyebar. Tidak, mundur. Beberapa penonton, beberapa dari mereka miskin dalam kultivasi, mundur ketakutan. Dan momentumnya, menggedor tanah, hanya melihat tanah memiliki kilatan prasasti, tanah, tidak ada jejak yang tersisa. Pecahkan untukku. Sengjiang mengaum, nafasnya lebih banyak, dan cahaya pedang biru lebih kuat. Naga asli tiga warna hanya bertahan sesaat, dan kemudian terbelah dua oleh cahaya pedang. Cahaya pedang terus-menerus dikebiri dan dipotong ke arah Luming. Luming memegang tombaknya di depannya. Kapan? Pedang itu terpotong di batang tombak. Luming merasakan kekuatan besar masuk. Di bawah kejutan besar, Luming meluncur mundur dan terbang keluar. Setelah terbang ratusan meter, kaki Luming jatuh ke tanah. Kemudian Luming mundur 7 langkah berturut-turut. Seorang raja kecil benar-benar kuat. Luming merasakan kidan darah melonjak di sekujur tubuhnya, hampir seteguk darah menyembur keluar. Ada celah besar antara rangkap 3 Raja Wu dan rangkap 4 Raja Wu. Ini bukan perbedaan sederhana dari satu tingkat, tetapi 2. Wang Xiuwang tidak sebaik Wang Xiuwang, tapi dia tidak sebaik Wang Xiuwang. Ini tidak dapat dibuat dengan semacam konsepsi artistik saja. Tapi tidak tahu, hati Sengjiang, tapi lebih takut, pada saat yang sama, ada kesempatan membunuh kekerasan untuk menyebar. Luming hanyalah puncak kedua dari Raja Wu. Dia mampu memblokir serangannya lagi dan lagi. Sungguh luar biasa bahwa Luming kehilangan muka. Untuk pertama kalinya, dia berulang kali diblokir oleh raja yang lebih rendah. Mati. Sengjiang mengaum, tubuhnya mengeluarkan pembunuhan yang tajam, nafas terengah-engah, pedang ke arah Luming terpotong. Pedang antara langit dan bumi ini penuh dengan gelombang bergelombang, yang sejalan dengan kekuatan pedang Sengjiang, membuat serangan Sengjiang mencapai puncaknya. Pedang ini jauh lebih kuat dari tadi. Ledakan. Luming samar-samar mendengar suara nyanyian naga di tubuhnya, dan kekuatan darahnya meleleh ke dalam tubuhnya. Dan dia melakukan yang terbaik. Bahkan jika dia kalah, dia akan berjuang sampai akhir. Hentikan. Saat ini, minuman besar datang, sosok putih, dengan cepat datang. Sebelum pria itu tiba, cahaya pedang yang terang telah dipotong ke arah sungai suci. Kekuatannya luar biasa. Siapa? Begitu wajah Sengjiang berubah, dia tidak punya pilihan selain memutar arah pedang dan mengaum ke arah pedang. Kedua pedang itu melintas bersamaan dengan raungan, dan roh pedang meluap. Tubuh Sengjiang bergoyang ke belakang dan mundur sedikit. Sua. Sebuah sosok muncul di tempat kejadian. Jubah seputih salju, celana seputih salju dan sepatu bot seputih salju, Fengshan seperti batu giok. Apakah itu dia? Ekspresi Luming bergerak. Dia mengenalinya. Bukankah dia Mu Xiuyuan? Luming pernah diingatkan oleh niat baik. Kapan dia datang ke istana Tianxuan Pusat? Luming memiliki beberapa keraguan. Mu Xiuyuan, apakah itu kamu? Sengjiang melihat Mu Xiuyuan, matanya sedikit membeku, agak terkejut. Sengjiang, aku sudah lama tidak melihatmu. Mu Xiuyuan tersenyum. Mu Xiuyuan, bukankah kamu pergi ke timur untuk mengalami? Kapan kamu kembali? Dan mengapa kamu memblokirku? Sengjiang bertanya dengan dingin. Kapan aku berpikir aku akan kembali bukan urusanmu. Lagi pula, Luming adalah temanku. Tentu saja aku akan melakukannya. Jalan Mu Xiuyuan. Apakah bocah ini temanmu? Jadi kamu harus turun tangan hari ini. Jalan Sengjiang, sedikit suram. Dia agak takut pada Mu Xiuyuan. Kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya, dan dia adalah murid jenius yang sah dari keluargamu. Di wilayah Tianxuan, kekuatan keluargamu membuat para orang suci takut. Orang-orang dari keluargamu tidak akan memberikan muka kepada keluarga suci. Ya, karena aku di sini hari ini, kamu tidak bisa menyentuh rambutnya. Jika kamu ingin melakukannya, kamu bisa mencobanya. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Cara tersenyum Mu Xiuyuan. Bagus, sangat bagus, Mu Xiuyuan. Apakah kamu melindunginya untuk sementara dan seumur hidupnya? Ada banyak waktu di belakang. Kita lihat saja. Sengjiang sangat marah dan tersenyum, lalu berbalik dan melangkah pergi. Seng Kong, Seng Feng beberapa orang, terburu-buru untuk mengikuti, menuju kota dan pergi, sekejap mata menghilang. Bocah ini beruntung mengenal Mu Xiuyuan, dan dia telah lolos dari bencana. Keluarga suci tidak akan menyerah begitu saja. Ya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada bocah ini pada akhirnya. Sekitar, beberapa orang banyak berdiskusi, perlahan bubar. Luming, kamu baik-baik saja. Saat ini, Mu Xiuyuan menatap Luming. Kakakmu, terima kasih atas bantuanmu. Luming Yibao Kuan lakukan. Haha, sama-sama. Karena kamu adalah teman gadis Laner, itu temanku.
Aku tidak perlu berterima kasih atas bantuanmu. Mu Xiuyuan tertawa dan sangat berterus terang. Gadis laner. Lu Ming tertegun. Oh, Lu Ming, apa kamu tidak tahu? Aku sepupu Mulan. Mulan pernah menyuruhku menjagamu. Aku malu tidak membantumu lagi. Kata Mu Xiuyuan sambil tersenyum. Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa Mu Xiuyuan adalah sepupu Mulan. Tidak heran dia sangat baik pada Lu Ming sejak awal. Aku tidak tahu di mana saudari Mulan. Aku belum pernah melihat kakak perempuan Mulan sejak aku bergabung dengan penjaga surgawi kaisar. Saat ini, tentu saja Lu Ming harus memanfaatkan kesempatan untuk bertanya. Yan Lan pernah memberitahunya bahwa ayah Mulan adalah orang besar di Istana Tuhan, tetapi Lu Ming sudah lama tidak bertemu Mulan setelah bergabung dengan istana. Pada prinsipnya Mulan tahu bahwa dia telah bergabung dengan Kaisar Tian Wei dan akan berinisiatif untuk mencarinya. Lu Ming, tidak mudah melihat gadis Mulan. Mu Xiuyuan menghela nafas. Mengapa? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Lu Ming, sepertinya kamu tidak tahu banyak hal. Sekarang, aku akan menjelaskannya padamu. Pertama-tama, ayah Mulan sekarang adalah kepala keluargamu, sekaligus penguasa istana Xuanfen. Hari ini, Mu Xiuyuan membuang pesan yang berat. Apa, ayah kakak perempuan Mulan adalah penguasa istana Tianxuan? Lu Ming terkejut dan sangat terkejut. Yan Lan berkata bahwa ayah Mulan adalah tokoh besar di istana Kaisar Tianshan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia langsung menjadi tokoh nomor satu di subistana Tianxuan, pemimpin subistana Tianxuan. Ini benar-benar di luar dugaan Lu Ming. Kemudian, Mu Xiuyuan membicarakannya secara mendetail. Meskipun keluargamu dikenal sebagai salah satu dari dua keluarga besar di Tianxuanyu, keluargamu baru bangkit selama 100 tahun. Tidak ada perbandingan antara detail dan keluarga suci. Jika keluargamu ingin selalu kuat dan terus kuat, maka harus mengandalkan kekuatan keluarga suci. Bagaimana kita bisa menggunakannya? Menikah adalah jalan terbaik. Bab 512. Mulan telah bertunangan dengan seorang pahlawan keluarga suci sejak kecil. Tapi Mulan sepertinya tidak menyukai pengaturan seperti itu. Menurutnya, itu hanya pertukaran kepentingan, meski target pertunangannya sangat baik. Oleh karena itu, Mulan meninggalkan istana bawahan Tianxuan sangat awal dan lari ke sekte pedang Xuanyuan. Tetapi beberapa waktu lalu, karena hubungan Lu Ming, dia mengirim pesan kepada ayahnya dan berjanji untuk kembali ke istana Dewa Kaisar dengan imbalan undangan dari Lu Ming. Masalah ini kemudian diketahui oleh Tian Jiao dari keluarga suci, jadi dia mengirim orang ke istana timur, dan terjadi kontradiksi antara Lu Ming dan keluarga suci. Setelah mendengar ini, Lu Ming tiba-tiba tersadar. Dikombinasikan dengan apa yang dia katakan di awal, semuanya menjadi jelas baginya. Nah, kakak seperguruan Mulan, kenapa dia menderita? Gara-gara surat undangan untukku, tidak disangka-sangka. Lu Ming menghela nafas. Lu Ming, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Nyatanya, gadis Mulan juga tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Pada waktu tertentu, ayahnya akan mengirim seseorang untuk mengambilnya kembali. Dalam hal ini, lebih baik menerima undangan untukmu. Jalan Mu Xiuyuan. Tapi Lu Ming masih tidak bisa melepaskannya. Mengerutkan kening, aku tidak tahu harus berbuat apa. Untuk membantu saudari Mulan. Sulit membantunya. Mu Xiuyuan menghela nafas. Kamu bilang, selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik. Lu Mingdao. Ini sangat sederhana. Selama kamu mengalahkan Tian Jiao, keluarga suci bertunangan dengan Mulan, dan membuktikan bahwa bakatmu lebih kuat dari pihak lain, segalanya akan berubah secara alami. Jalan Mu Xiuyuan. Hanya saling mengalahkan. Lu Ming berkata bahwa arwahnya terkejut. Lu Ming, sangat sulit untuk mengalahkannya. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia dikenal sebagai jenius yang langka dari keluarga suci dalam 100 tahun. Jalan Mu Xiuyuan. Oh, seberapa kuat dia? Tanya Lu Ming. Mu Xiuyuan tidak menjawab, tetapi merenung sejenak, dan kemudian bertanya, Lu Ming, apakah kamu tahu daftar Dong Huang Qianj Yao? Daftar ribuan kebanggaan di timur. Lu Ming tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Tangan Mu Xiuyuan bergerak, dan sebuah buku tebal muncul. Di atasnya tertulis 5 karakter besar, 1000 daftar kebanggaan kelaparan timur. Daftar Dong Huang Qianj Yao disusun oleh Kamar Dagang pertama di Tiongkok Daratan dan Kamar Dagang Tianji. Ini termasuk 1000 teratas Tian Jiao dari Dong Huang di bawah usia 30 tahun dan yang terkuat di antara generasi muda. Ini adalah daftar ribuan kebanggaan Dong Huang. Di hutan belantara timur yang luas, ada banyak wilayah, tetapi hanya 1000 Tian Jiao yang terdaftar. Dapat dibayangkan bahwa masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang menakutkan. Dan bintang suci ada di daftar ribuan kebanggaan di Dong Huang, peringkat 998. Ini juga satu-satunya jenius di wilayah Tianxuan yang masuk dalam daftar ribuan kesombongan di hutan belantara timur. Kultivasinya pasti telah mencapai wilayah seorang raja besar. Mu Xiuyuan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Mata Lu Ming berkilat, membalik beberapa halaman terakhir dari daftar ribuan kebanggaan di Dong Huang, dan seperti yang diharapkan melihat nama bintang suci. Dan kultivasi yang ditandai di atas juga merupakan raja yang sangat sukses, tetapi Raja Wu yang spesifik belum ditulis. Apakah daftar ini akurat? Apakah Dong Huang begitu besar dan sangat berbakat sehingga mereka benar-benar bisa menduduki peringkat itu?
Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Mu Xiuyuan mengangguk dan berkata, kamar dagang Tianji, kamar dagang pertama di daratan Tiongkok, sangat kuat dan dapat ditemukan di mana-mana di daratan. Semua jenis berita adalah yang paling efektif. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat mengatakan bahwa itu 100% akurat, masih mendekati 10. Lu Ming mengangguk dan berbisik, apakah kamu bangga? Jadi sulit untuk mengalahkan bintang. Mu Xiuyuan menghela nafas. Aku akan mengalahkannya. Lu Ming berbisik di dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakannya. Sebelum dia memiliki kekuatan, dia memasukkannya ke dalam hatinya. Ketika dia mengatakannya, dia dianggap sebagai lelucon oleh orang lain. Lupakan, Lu Ming. Kamu baru saja datang ke kota Tianxuan. Aku akan mengajakmu berkeliling. Kota Tianxuan sangat berbeda dari tempat lain. Mu Xiuyuan menggelengkan kepalanya, seolah membuang hal-hal yang menjengkelkan, dengan senyum di wajahnya. Bagus. Lu Ming mengangguk. Segera, Lu Ming dan Mu Xiuyuan pergi ke kota Tianxuan bersama. Begitu dia masuk ke kota Tianxuan, Lu Ming melihat rumah-rumah yang ditumpuk. Rumah-rumahnya gelap dan terbuat dari sejenis batu hitam, penuh dengan cita rasa kuno dari zaman kuno. Sebagian besar rumah ini dilestarikan dari zaman kuno bersama dengan kota Tianxuan. Aura langit dan bumi yang kaya, dan apa konsep artistik langit dan bumi. Ekspresi Lu Ming bergerak, dan wajahnya dipenuhi rasa heran. Aura langit dan bumi di kota Tianxuan jauh lebih kuat daripada beberapa istana di timur. Apalagi ada suasana hati yang ringan antara langit dan bumi, yang membuat Lu Ming sangat terkejut. Kecepatan berlatih di sini dan memahami konsep artistik langit dan bumi jauh lebih cepat daripada dunia luar. Sambil tersenyum, Mu Xiuyuan berkata, kota Tianxuan dibangun di atas mata aura super besar dan mata Tao. Itu adalah penuh aura surga dan bumi yang kaya. Ada juga konsepsi artistik langit dan bumi yang kuat. Di sini, itu hanya pinggiran kota Tianxuan. Semakin kamu masuk ke dalam, semakin padat dan kuat aura dan konsepsi artistik dari surga dan bumi akan menjadi. Oh! Mata Lu Ming cerah. Kemudian, dua orang di sepanjang jalan, menuju kedalaman kota Tianxuan. Sepanjang jalan, mata Lu Ming menyapu bola-balik. Di kedua sisi jalan, tidak ada toko, yang membuat Lu Ming diam-diam luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming tidak melihat toko di kota. Seolah melihat ide Lu Ming, Mu Xiuyuan berkata sambil tersenyum, kota Tianxuan berbeda dari kota-kota lain. Di kota Tianxuan, setiap inci tanah adalah 1 inci emas. Setiap rumah dan kamar adalah tanah suci untuk ditanami. Oleh karena itu, sebagian besar penjaga surgawi kaisar, yang tinggal di kota Tianxuan, perlu menyewa rumah. Sewa rumah. Lu Ming terkejut. Ya, seluruh kota Tianxuan dibagi menjadi 4 area. Lingkaran luar adalah area pertama. Umumnya, menyewa rumah membutuhkan antara 100.000 kristal roh inferior dan 1 juta kristal roh inferior. Di sini, kebanyakan disewa dan ditinggali oleh Wuzong prajurit tingkat. Masuk ke dalam dan masuk ke area kedua. Aura langit dan bumi dan konsepsi artistik langit dan bumi lebih kuat, dan jumlah sewanya juga sangat meningkat. Untuk 1 hari menyewa, kamu memerlukan 1 roh terbaik kristal, menjadi 10 keping spirit kristal terbaik. Area ketiga, untuk sewa 1 hari, membutuhkan antara 10 dan 100 kristal roh terbaik. Mu menjelaskan. Sutra. Lu Ming menarik napas. Harga ini terlalu mahal, itu terlalu mahal. Kamu harus tahu bahwa istana Wudao di bagian timur istana, 1 hari latihan, hanya 100 buah kristal roh terbaik, tetapi di area lapisan ketiga, harga termahal telah mencapai 100 buah kristal roh terbaik. Untuk 1 hari. Bagaimana dengan area keempat? Lu Ming bertanya. Area ketiga sangat mengerikan. Berapa banyak kristal psionik yang dibutuhkan di area keempat? Mu Xiuyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, area keempat, yang tidak disewakan, biasanya beberapa keluargamu dan keluarga suci tingkat tinggi. Ada juga anak-anak elit yang tinggal di dalamnya. Selain itu, ada beberapa bangunan tinggi di subistana Tianxuan, kaisar biasa Tianxuan. Jika kamu ingin menyewa di area keempat, tidak hanya harga sewanya yang mengerikan, tetapi juga diperlukan kondisi khusus. Bab 513. Selain itu, jika kamu ingin membeli suite atau mansion di kota Tianxuan, kamu bisa melakukannya, tapi harganya selangit. Jadi, jika kamu dapat memiliki beberapa hari di kota, kamu akan memiliki beberapa hari. Jalan Mu Xiuyuan. Lu Ming tercengang. Memang, jika kamu dapat mengalokasikan suite, bahkan jika kamu menyewakannya kepada orang lain, itu akan dibayar. Namun, sangat sulit bagi kaisar umum dan penjaga dewa untuk dialokasikan suite. Kecuali pencapaian besar dibuat, hanya keluargamu dan keluarga suci yang akan menugaskan beberapa orang ke ruangan itu. Mu Xiuyuan melanjutkan. Lu Ming tertawa getir, hanya bisa iri. Tidak heran jika ada banyak talenta dalam keluarga suci, dan tuannya seperti awan. Bisakah kita bayangkan talenta keluarga suci tidak bisa kuat jika mereka berlatih di lingkungan seperti itu setiap hari? Namun, kaisar dan dewa lain harus menghabiskan banyak sewa kristal roh setiap hari untuk hidup dan berlatih. Inilah celahnya. Mereka berbicara sambil berjalan. Segera, mereka tiba di area kedua. Di sini, seperti yang diharapkan, aura dan konsep artistik langit dan bumi jauh lebih kuat daripada yang ada di wilayah pertama. Lu Ming, area mana yang ingin kamu sewa? Tanya Mu Xiuyuan.
Pergi ke zona ketiga. Lu Mingdao. Tidak banyak spirit kristal yang ada padanya, tapi bukankah dia baru saja mengambil cincin penyimpanan dari Holy Wind? Aku percaya bahwa tidak akan ada kurang dari kristal roh terbaik di dalamnya, ambil saja untuk digunakan. Pergi. Segera, mereka berada di area ketiga. Di sini, aura langit dan bumi, serta konsep artistik langit dan bumi, telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Untuk satu hari, kamu membutuhkan setidaknya 10 keping kristal, dan yang paling mahal adalah 100 keping. Lu Ming melihat sebentar, lalu berhenti di depan sebuah rumah besar. Ini dia. Lu Mingdao. Mu Xiuyuan mengangguk dan berkata, Lu Ming, kalau begitu aku tidak akan menemanimu. Ngomong-ngomong, kali ini, Kaisar Tian Shenwei yang dikirim oleh 4 sisi istana baru saja tiba selama setengah bulan. Kamu bisa beristirahat dengan baik. Kamu tidak harus pergi berperang dengan Sekte Tianshui. Tapi setelah setengah bulan, kita akan mulai berperang melawan Sekte Tianshui. Umumnya, ada dua cara. Salah satunya adalah bahwa Aula Misi akan mengeluarkan beberapa tugas tentang membunuh Sekte Tianshui, dan akan ada hadiah ketika selesai. Cara kedua adalah jika seseorang tidak mengambil tugas sepanjang waktu, dia akan diatur untuk pergi ke medan perang dan berpartisipasi dalam perang dengan klan Tianshui. Terima kasih banyak, saudaramu. Lu Ming memegang tinjunya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Mu Xiuyuan tersenyum, lalu melangkah ke kedalaman kota Tianshuan. Mu Xiuyuan, yang merupakan garis keturunan langsung dari keluargamu, memiliki kultivasi yang mendalam. Secara alami, dia tinggal di tempat terdalam, area keempat. Setelah kepergian Mu Xiuyuan, Lu Ming masuk ke mansion di pinggir. Adik laki-laki ini, apakah kamu ingin menyewa rumah? Di gerbang mansion, seorang pria parubaya tersenyum saat melihat Lu Ming masuk. Ya, aku akan menyewa rumah. Berapa banyak linjing yang aku miliki untuk sehari? Lu Ming bertanya. Berapa lama adik laki-lakiku akan menyewa 50 keping kristal untuk satu hari? Kata pria parubaya itu. Ayo kita sewa selama 15 hari. Lu Ming mengeluarkan 750 buah linjing terbaik dan memberikannya kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengambilnya, dengan senyum lebar di wajahnya, mengeluarkan kartu giok dan berkata, adik, ini kuncimu. Kamarmu ada di kamar 19. Bagus. Lu Ming mengambil kartu giok dan pergi ke mansion. Ada kamar di mansion, dan nomor kamar tertulis di luar setiap kamar. Pada tanggal 19, Lu Ming dengan cepat menemukan kamar 19. Kamar ini terbuat dari batu. Bahkan gerbangnya adalah gerbang batu. Di gerbang batu, ada lubang. Lu Ming memasukkan kartu giok ke dalam lubang. Klik. Gerbang batu terbuka secara otomatis, dan Lu Ming masuk. Kamarnya sangat sederhana, hanya tempat tidur dan meja. Lu Ming menutup pintu dan duduk bersila di tempat tidur. Begitu pikirannya bergerak, Lu Ming tampak menyatu dengan langit dan bumi, diam-diam menyadari konsepsi artistik antara langit dan bumi. Konsep artistik langit dan bumi di sini sangat jelas. Lu Ming terkejut. Dia merasa meskipun masih ada celah antara sini dan kuil pencerahan, itu jauh lebih kuat daripada dunia luar. Dan di sini, itu hanya area 50 buah kristal roh terbaik untuk sehari, dan 100 buah area kristal roh terbaik itu, bahkan jika tidak sebanding dengan istana pencerahan, itu tidak akan terlalu jauh di belakang. Seperti apa area keempat? Tidak heran jika keluarga suci menempati sumber daya seperti itu. Tidak heran itu berkembang dan mendominasi wilayah Tianshuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming mengeluarkan pohon pencerahan kuno, sehingga dia dapat lebih cepat memahami konsep artistik langit dan bumi. Sekarang, dia terutama memahami konsep artistik api. Di area keempat, di halaman yang elegan, ada lebih dari selusin orang suci yang muda dan kuat. Di antaranya, angin suci, langit suci dan sungai suci semuanya ada di dalamnya. Saat ini, Seng Feng dan Seng Kong, serta pemuda lainnya, berdiri di sana dengan wajah merah. Kamu benar-benar sampah sehingga kamu dipukuli oleh Udik Desa Timur. Benar-benar memalukan bagi keluarga suciku. Kali ini, jika Seng Jiang tidak datang, kita akan dipermalukan. Seorang pria muda mengenakan jubah ungu dengan pemicu batu giok ungu di tangannya berkata dengan dingin. Di antara lebih dari 10 anak muda, pemuda berjubah ungu itu jelas berstatus tinggi. Meski wajah Seng Feng dan Seng Kong sangat jelek, mereka tidak berani membantah. Kali ini, jika pria Mu Xiuyuan tidak ikut campur, aku akan meninggalkan bocah itu dan menjatuhkannya. Suara dingin Seng Jiang. Kali ini, aku tidak menyalahkanmu. Cepat atau lambat Mu Xiuyuan akan memberinya pelajaran. Sekarang yang paling penting adalah mengalahkan anak laki-laki bernama Lu Ming. Ini bukan hanya tentang wajah keluarga suci, tetapi juga arti dari Master Bintang. Jalan pemuda berjubah ungu. Begitu pemuda berjubah ungu menyebut bintang suci, wajah pemuda lain segera berubah dan menjadi sangat serius. Ini seperti kekaguman pada bintang-bintang suci. Tapi bocah itu pasti memasuki kota Tianshuan untuk menyewa rumah. Sulit menemukannya karena ukuran dan banyaknya rumah di kota Tianshuan. Kata pemuda lain. Itu sederhana. Lu Ming, yang datang dari timur untuk mendukung, dapat beristirahat paling lama setengah bulan. Setelah setengah bulan, dia harus muncul. Ketika dia tiba, dia akan mengambil alih tugas atau memberinya tugas dengan paksa.
Selama kita mengirim seseorang untuk mengawasi aula misi, kita akan tahu kapan dia muncul. Cara pemuda berjubah ungu, wajah percaya diri. Kakak Yu bijaksana. Anak muda lainnya tersanjung. Pemuda Zipao, bernama Seng Yu, menunjukkan senyum bangga dan berkata, beberapa waktu lalu, Tuan Kecil Bintang mendapat petualangan, dan sekarang dia berlatih dalam pengasingan. Ketika Tuan Kecil Bintang meninggalkan celah, dia pasti lebih kuat. Yang harus kita lakukan adalah membawa Luming sebelum Tuan Kecil Bintang meninggalkan celah. Dengan begitu, Tuan Kecil Bintang pasti akan lebih memperhatikan kita. Ya, itu pasti. Luming sudah mati. Yang lain menanggapi. Tentu saja, Luming tidak mengetahui semua ini. Dia berlatih dengan sepenuh hati. Dalam sekejap, 5 hari berlalu. Aku tidak tahu mengapa, dia merasa telah mempraktikkan konsepsi artistik hingga batasnya, tetapi dia tidak dapat memadatkan rune konsepsi artistik. Bab 514. Dia merasa ada kekuatan yang menghalanginya untuk memadatkan mood rune of fire. Kekuatan ini berasal dari konsep artistik buntur dan konsep artistik angin. Kedua jenis rune konsepsi artistik ini menghasilkan perlawanan, yang menghalangi Luming dari kondensasi api. Nyatanya, Luming menemukan situasi ini ketika dia memadatkan konsepsi artistik rune of wind. Pada saat itu, mood rune of thunder juga menghasilkan semacam kekuatan pemblokiran, yang menghalangi konsepsi artistik Luming tentang kondensasi rune of wind. Namun, itu hanya satu rune dari konsep artistik guntur, dan kekuatan penghalangnya tidak terlalu besar, yang disapu oleh Luming dengan satu pukulan. Tapi sekarang, dua jenis rune konsepsi artistik terlalu kuat untuk dilalui Luming. Tidak heran, orang lain akan mengatakan bahwa akan semakin sulit untuk mempraktikkan beberapa jenis konsepsi artistik secara bersamaan, dan pencapaiannya akan sedikit. Ini bukan hanya gangguan, tetapi juga sangat sulit untuk ditembus. 3 jenis konsepsi artistik Luming, atau integrasi yang sukses, akan menghasilkan kekuatan penghalang yang begitu kuat. Jika tidak ada integrasi, kekuatan penghalang akan semakin kuat. Aku khawatir butuh waktu lama untuk memoles jika kamu ingin memadatkan konsepsi artistik rune of fire dengan satu pukulan. Aku khawatir itu tidak dapat dilakukan tanpa 3 tahun 5 tahun. Memikirkan hal ini, Luming menggelengkan kepalanya, 3 tahun 5 tahun. Waktunya terlalu lama. Bagaimana dia bisa menghabiskan waktu begitu lama? Jika ini bukan jalan yang harus ditempuh, maka kita harus mengambil jalan kedua. Dengan bantuan kekuatan eksternal, dampak kekuatan. Di antara kekuatan eksternal, Augite tidak diragukan lagi yang paling efektif. Namun, Augite umum, aku khawatir efeknya tidak terlalu bagus. Kami membutuhkan Augite berkualitas tinggi untuk berhasil dalam satu gerakan. Tapi, Augite kelas menengah. Memikirkan hal ini, Luming tertawa getir. Kristal Aoi dibagi menjadi kelas rendah, menengah, atas dan atas. Apa yang dihubungi Luming sebelumnya adalah Augite inferior. Harga terendah di pasaran adalah 1 miliar spirit kristal tingkat rendah, artinya 1000 keping kristal roh terbaik. Tapi Augite kelas menengah 1000 kali lebih mahal daripada Augite kelas bawah. Ya, 1000 kali. Augite kelas menengah, setidaknya 1 juta keping kristal roh terbaik, sangat menakutkan. Alasan utamanya adalah Augite kelas menengah terlalu jarang untuk dipenuhi. Namun, efek Augite kelas menengah sangat berbeda dengan Augite kelas bawah. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat. Oleh karena itu, Luming hanya bisa tersenyum pahit. Sekarang dia hanya memiliki 60.000 buah kristal roh terbaik dari Senjiang. 60.000 keping kristal roh terbaik, aku khawatir, tidak cukup bagi Luming untuk menyerang 3 Raja Wu. Miskin, Luming merasa dia terlalu miskin, batu kristal masih jauh dari cukup. Terlebih lagi, senjata iblis Zen terlalu banyak untuk digunakan. Luming masih ingin menemukan penyuling Wang level Ming untuk menyempurnakan tombak panjang. Tidak murah menemukan penyuling Wang Jiming untuk memurnikan tombak. Semua ini membutuhkan kristal roh. Berlatihlah selama beberapa hari lagi, lalu pergi untuk melihat apakah ada tugas. Segera, Luming terus berlatih. Kali ini, dia terutama memahami konsep artistik buntur. Segera, 10 hari berlalu. Konsep artistik buntur berkembang pesat, dan sudah berada di tahap tengah. Saat ini, Luming baru saja tinggal di sini selama 15 hari, dan tanggal rumahnya tiba. Luming menarik kartu gioknya, keluar dari mansion, lalu pergi ke aula misi. Aula misi, bukan di area ketiga, tapi di area kedua. Di kota Tianxuan, area aula misi tidak besar. Di aula misi, orang datang dan pergi. Ada yang muda, tua dan segala macam orang, tapi masing-masing memiliki nafas yang sangat kuat. Mereka semua kuat di alam Raja Wu. Setiap dari mereka adalah penjaga dewa kelas 2, dan bahkan kamu dapat melihat penjaga surgawi kaisar kelas 3 dari waktu ke waktu. Kaisar tingkat ketiga, Tian Shenwei, umumnya adalah raja kecil. Luming memasuki aula misi dan melihat sekeliling. Dengan baik. Luming tiba-tiba menemukan bahwa di bawah sebuah tablet batu yang penuh dengan prasasti, kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Luming sedikit penasaran dan berjalan mendekat. Pada prasasti batu itu, ada garis-garis tulisan tangan, yang semuanya tentang memperkenalkan suatu tugas. Luming juga mendongak. Tugas ini. Mata Luming tiba-tiba cerah.
Tugas ini sangat cocok untuk Luming. Belum lama ini, sebuah pesawat baru ditemukan di Istana Para Dewa Surgawi. Itu belum pernah ditemukan sebelumnya dan belum pernah ditambang. Orang kuat di Istana Dewa Surgawi menemukan tempat terlemah di ruang pesawat, menghancurkannya dan membuat pintu masuk. Namun belakangan diketahui bahwa pesawat ini, hukum alam, ternyata memiliki prasasti waktu, sehingga mereka yang berusia di atas 30 tahun sama sekali tidak bisa masuk. Hanya mereka yang berusia di atas 30 tahun yang tampaknya cocok dengan hukum pesawat itu dan dapat masuk. Belakangan, beberapa seniman bela diri di bawah usia 30 tahun masuk, dan menemukan bahwa pesawat ini sangat luas dan tidak terbatas. Tidak hanya penduduk asli dari pesawat ini, tetapi juga sejumlah besar bahan yang sangat berharga. Misalnya, augit. Ya, augit yang terkandung dalam pesawat ini puluhan, ratusan kali lebih banyak dari yang ada di luar. Wajar jika pesawat yang belum pernah ditambang mengandung banyak augit. Ini mengandung makna yang mendalam dari batu. Untuk sementara, istana mengirim sejumlah besar prajurit di bawah usia 30 tahun ke pesawat ini untuk menambang augit dan bahan berharga lainnya. Istana mengambil bagian dari proporsi. Tetapi pada saat ini, mereka menemukan bahwa Tian Shizong juga menemukan pesawat ini, dan juga membuka pintu masuk, mengirimkan sejumlah besar penjaga mayat di bawah 30 tahun ke dalam pesawat ini. Secara alami, ketika kedua kekuatan bertemu, tidak dapat dihindari bahwa perang sengit akan pecah, dengan banyak korban di kedua sisi. Bulan-bulan berikutnya, kedua belah pihak melakukan perburuan kejam di pesawat ini. Kini, beberapa bulan kemudian, Istana Dewa Langit telah mengeluarkan misi. Kaisar manapun yang berusia di bawah 30 tahun dapat mengambil alih tugas dan memasuki pesawat ini untuk memburu penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi. Dan segala macam bahan yang dia gali, Istana Surga Kaisar dan Tuhan tidak mengambil satupun dari mereka, tetapi hanya membelinya dengan harga tinggi. Selain itu, membunuh penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi juga bisa mendapatkan hadiah yang kaya. Bunuh penjaga mayat Raja Wu Yizong dan beri hadiah 2.000 keping kristal roh terbaik. Bunuh penjaga mayat Raja Wu dan beri hadiah 5.000 keping kristal roh terbaik. Bunuh penjaga mayat 3 kali lipat Raja Wu dan beri hadiah 10.000 keping kristal roh terbaik. Bunuh penjaga mayat 4 kali lipat Raja Wu dan hadiahi 20.000 keping kristal roh terbaik. Dan bunuh 5 penjaga mayat berat Wu King, beri hadiah hingga 50.000 keping kristal roh terbaik. Hadiahnya sangat kaya, dan Luming sangat bersemangat. Tugas ini, tidak hanya memiliki hadiah, tetapi juga dapat memperoleh augite. Namun, tugas ini juga sangat berbahaya. Ada hadiah bagi Kaisar Tianzhenwei untuk berburu dan membunuh penjaga mayat, dan Sekte Tianshui juga memberikan tugas penjaga mayat. Ada juga banyak hadiah untuk membunuh Kaisar Tianzhenwei. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap penduduk asli pesawat itu. Juga sangat berbahaya bagi penduduk asli pesawat ini untuk disebut iblis skala. Itu tugasnya. Luming langsung pergi ke counter. Aku ingin mengambil tugas pesawat iblis skala. Luming berkata kepada seorang lelaki tua di counter. Pesawat iblis skala adalah nama pesawat itu. Bab 515. Ya, aku akan mendaftarkannya untukmu. Berapa banyak batu penyegel jiwa yang perlu kamu beli? Tanya orang tua itu. Batu kristal penyegel jiwa dapat memblokir jiwa. Selama kamu membunuh para pejuang Sekte Tianshui dan memasukkan jiwa mereka ke dalam kristal penyegel jiwa dan membawa mereka kembali ke Istana Dewa Surgawi Kaisar, kamu akan tahu berapa banyak penjaga mayat Sekte Tianshui yang telah terbunuh. Selain itu, beberapa penyuling Ming juga dapat menyempurnakan beberapa hal aneh dengan semangat prajurit. Biasanya, tidak diperbolehkan membunuh seniman bela diri lain dan menyegel jiwa mereka untuk inskripsi. Namun, Sekte Tianshui adalah kekuatan bermusuhan dari Istana Dewa Surgawi Kaisar dan memupuk sekte jahat. Secara alami, tidak ada masalah. Aku akan membeli 100 batu penyegel jiwa. Luming merenung sejenak dan berkata, 100. Nafsu makanmu besar, anak kecil. Pria tua itu sedikit terkejut dan menatap Luming beberapa kali dengan heran. Beli lebih banyak untuk hari hujan. Luming tersenyum. Ya. Wah, 10 keping kristal penyegel jiwa, 1 keping kristal roh terbaik, 100 keping, total 1000 kristal roh terbaik. Orang tua itu berkata, keluarkan sebuah kotak, yang berisi sepotong sudut, ke dalam kristal merah tua. Ini adalah batu jiwa. Luming juga mengeluarkan 1000 keping kristal roh terbaik dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Kemudian dia menyingkirkan batu kristal penyegel jiwa dan pergi keluar. Setelah beberapa saat, Luming keluar dari kota Tianshuan, berubah menjadi kilatan petir, dan pergi ke utara. Pintu masuk pesawat iblis berskala 5 juta mil di utara kota Tianshuan. Bahkan dengan kecepatan Luming, itu akan memakan waktu beberapa hari. Di kota Tianshuan, halaman lain Shengyu, seseorang melaporkan berita itu ke Shengyu. Luming sudah berada di aula misi dan telah menerima tugas pesawat iblis berskala. Laporkan kepada seorang pemuda. Sheng Jiang dan pakar lainnya juga ada di samping. Seperti yang diharapkan, Luming mengambil tugas pesawat iblis berskala. Sekarang, beritanya sudah keluar, dan kita juga harus mulai. Jalan Shengyu, peluang membunuh di mata berkedip. Akhirnya, Luming, kali ini, untuk melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu,
aku tidak hanya ingin kamu mati, tapi juga aibmu. Di pinggir, Seng Kong menggertakkan giginya. Jika kamu ingin mengatakan siapa yang paling membenci Luming, itu dia. Dia telah dianiaya 2 kali oleh Luming. Selain itu, angin suci juga serupa, seluruh harta bendanya diambil oleh Luming, apakah tidak ada alasan untuk tidak membenci? Luming, berani mengambil cincin penyimpananku. Aku ingin kamu memuntahkannya 10 kali. Angin suci meraung di dalam hatinya. 3 hari kemudian, Luming melintasi jarak 5 juta mil dan muncul di sebuah kota kecil. Pintu masuk pesawat iblis berskala ada di kota kecil ini. Sekilas, kota kecil ini baru dibangun karena pintu masuk pesawat iblis berskala, tetapi usianya baru beberapa bulan. Luming masuk ke kota dan pergi ke sebuah istana besar di tengah kota. Di pintu gerbang keraton, ada para ahli yang menjaga keraton. Tidak hanya di pintu gerbang, tetapi juga di beberapa rumah batu di sekitar gerbang, ada beberapa orang kuat yang mencegah sekte mayat surgawi menyerang di sini. Berhenti datang. Jika kamu ingin memasuki pesawat iblis berskala, kamu harus memverifikasi identitasmu terlebih dahulu. Luming menghalangi. Luming mengeluarkan token Shenwei dan memberikannya kepada Han. Setelah memeriksanya, dia mengangguk dan berkata, kamu bisa masuk. Luming mengambil token Shenwei dan memasuki aula. Di aula, sangat terbuka, hanya pusaran air hitam, di sekelilingnya terdapat prasasti yang bersinar. Ini adalah pintu masuk pesawat iblis skala. Tanpa ragu, Luming melangkah masuk. Langit dan bumi berputar. Saat berikutnya, Luming menemukan bahwa dia muncul di sebuah kotak besar. Semburan suara masuk ke telinga Luming. Luming menemukan bahwa ada banyak orang di alun-alun. Semuanya pemuda dan pemudi berusia di bawah 30 tahun. Mereka berkumpul berkelompok, ada yang saling bercengkrama, ada yang duduk bersila dan memejamkan mata. Sekilas, Luming menemukan ratusan orang. Di depan alun-alun, ada tembok tinggi yang megah, dengan energi setinggi 300 meter, menutupi seluruh alun-alun. Tembok tinggi ini dibangun untuk menahan serangan klan iblis skala. Karena disinilah tempat awal penjaga surga kaisar, tempat istirahat dan penyesuaian, dan tempat berkumpul. Untuk klan iblis skala, mereka milik orang luar dan penjajah. Secara alami, mereka membenci mereka dan menyerang mereka. Ayo, kita masih kekurangan 1 orang di tim kita. Siapa yang ingin bergabung dengan tim kita dan mencapai level kultivasi ganda Raja Wu sudah cukup. Begitu kita berkumpul, kita akan segera berangkat. Ayolah, tim kita kekurangan prajurit yang memahami konsep artistik kayu. Selama kamu tahu beberapa metode penyembuhan, kamu bisa bergabung. Tim kami kekurangan prajurit yang memahami konsepsi artistik bumi dan pandai bertahan. Saudara mana yang datang ke sini? Pada saat ini, tangisan terdengar di telinga Luming. Ini adalah Kaisar Tian Shenwei yang mengatur tim untuk berburu dan membunuh penjaga mayat sekte Tian Sui untuk mencari harta karun. Konsepsi artistik dari setiap atribut berbeda. Jika angin, bagus dalam kecepatan, seperti api, kekuatan ledakannya sangat mengerikan. Misalnya, konsepsi artistik kayu bagus untuk penyembuhan dan penyembuhan, sedangkan konsepsi artistik tanah dan gunung lebih baik untuk pertahanan. Hanya ketika banyak orang membentuk tim dan konsepsi artistik saling melengkapi, kekuatan terkuat dapat muncul. Terlalu berbahaya untuk pergi sendirian. Kakak ini, kamu terlihat sangat segar, apakah kamu pertama kali memasuki pesawat iblis skala? Saat ini, 4 pria dan wanita muda datang ke arah Luming. 3 pria dan 1 wanita. Berjalan di depan, adalah seorang pemuda kekar, sederhana dan jujur, dengan senyum tulus di wajahnya, menatap Luming. Ini adalah pemuda yang baru saja berbicara. Ya, ini benar-benar pertama kalinya bagiku. Lu Mingdao. Oh, aku tidak tahu harus memanggil apa kakak, Han Men. Pria Han mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Aku akan memanggilmu. Lu Ming menjawab. Ternyata saudara Lu. Saudara Lu, hanya ada 1 orang yang hilang di tim kita. Aku ingin tahu apakah saudara Lu dapat bergabung dengan kita dalam berburu mayat penjaga sekte Tian Sui bersama-sama. Jalan Han Men, di mata, sangat tulus. Lu Ming merenung sejenak dan ragu-ragu. Saudara Lu, ini Yao Xuan, yang baru saja bergabung dengan tim kita. Sekarang kita kekurangan 1 orang. Lagi pula, ada 4 orang di tim kita. Kekuatan kita terlalu lemah. Dengan saudara Lu, kita bisa mulai. Pria Han menunjuk wanita itu. Wanita itu, yang terlihat berusia 23 atau 4 tahun, memiliki sosok yang lembut dan penampilan yang cantik. Saat ini, dia menatap Lu Ming dengan malu-malu. Pada saat ini, pria Han melanjutkan dengan mengatakan, selain itu, saudara Lu tidak begitu akrab dengan segalanya ketika dia datang ke pesawat iblis skala untuk pertama kalinya. Bergabunglah dengan tim kami, kita dapat berdiskusi satu sama lain. Oke, aku akan bergabung denganmu. Lu Ming merenung dan mengangguk. Memang, seperti yang dikatakan pria Han, ketika dia datang ke pesawat iblis skala untuk pertama kalinya, dia tidak mengerti banyak hal. Dia bahkan lebih hitam tentang lokasi geografis dari pesawat iblis skala. Penting untuk bergabung dengan tim dan membiasakan diri dengannya. Setelah dia terbiasa dengan operasinya, dia akan memikirkannya sendiri. Bab 516. Terlebih lagi, pria Han dan yang lainnya terlihat tulus dan harus bisa bekerja sama, jadi Lu Ming setuju.
Melihat janji Luming, pria Han menunjukkan kegembiraan yang luar biasa dan berkata, "Bagus sekali, saudara Lu. Aku akan memperkenalkanmu dengan saudara Lu." Segera, pria Han memperkenalkannya. Han Men sendiri, kultivasi terakhir Raja Wu. Yao Xuan, kultivasi puncak ganda Raja Wu. Dua pemuda lainnya, benar-benar sepasang bersaudara, bernama Mulin dan Musen. 3 pencapaian Raja Wu sebelumnya dan pencapaian puncak ganda Raja Wu. Setiap orang pandai dalam konsepsi artistik yang berbeda-beda, ada yang pandai bertahan, ada yang pandai menyerang dan bertarung. Yah, kita semua ada di sini. Ayo pergi. Han Mendao. Segera, sekelompok 5 orang, menuju tembok besar. Di bawah tembok tinggi, ada gerbang batu besar. 5 orang berjalan keluar dari gerbang batu. Di luar tembok tinggi, ada gunung yang luas. Di dekat tempat berkumpul, semua jenis harta telah dijelajahi di semua tempat. Hampir semua jenis harta, termasuk audit, telah dijarah. Hanya ketika kita pergi ke area yang lebih luas kita bisa mendapatkan beberapa peluang dan harta. Namun, di area yang lebih luas, ada banyak harta, tetapi mereka juga mewakili lebih banyak bahaya, karena ada banyak iblis berskala yang tinggal di sana. Bagaimana menurutmu? Han Men bertanya pada orang banyak. Kami tidak punya masalah. Mulin, 2 bersaudara Musen mengangguk. Aku tidak keberatan. Yao Xuan sedikit pemalu. Aku tidak keberatan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Yah, ayo pergi. Lebih baik kita bertemu dengan suku iblis skala kecil, dan kemudian kita akan berhasil. Mata pria Han bersinar. Menurut pengalaman periode waktu ini, umumnya di suku iblis skala, akan ada lubang kristal Aoi, yang dapat menggali batu kristal Aoi. Sua. Kelima pria itu melayang ke udara dan pergi ke kedalaman pesawat iblis skala. Pesawat iblis skala sangat besar. Di bidang kecil, itu benar-benar puncak, dan bahkan dapat dianggap sebagai bidang menengah. Cakupannya sangat luas sehingga dapat digambarkan sebagai tidak terbatas. Sudah beberapa bulan sejak Istana Kaisar Tianshan dan Sekte Tianshui menemukan pesawat skala iblis, dan mereka belum menjelajahi perbatasan sama sekali, atau bahkan sejumlah besar area belum dijelajahi. Kelimanya terus terbang, dan sehari kemudian, mereka telah menempuh jarak hampir 1 juta mil. Ketika mereka tiba di sini, kecepatan mereka melambat, karena ada lebih sedikit penjelajahan di Istana Dewa, dan bahaya pun meningkat. Kamu lihat, itu rumput hutan hitam. Tiba-tiba, hutan kayu itu menunjuk ke sebuah gunung di depan dan memanggil. Lu Ming melihat ke masa lalu dan melihat sebatang rumput roh hitam di tebing gunung itu. Sekitar selusin dari mereka, seperti batu giok hitam, bersinar dengan kilau. Itu adalah rumput hutan hitam, sejenis rumput roh kelas menengah 5, harganya sangat tinggi. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa begitu kami masuk, kami bertemu lebih dari selusin rumput roh kelas menengah level 5. Ini benar-benar keberuntungan. Kata pria Han sambil tersenyum. Lu Ming juga menghela nafas. Itu layak untuk pesawat yang baru ditemukan. Produknya kaya. Jika di luar, rumput roh tingkat 5 sangat langka. Sulit menemukan rumput roh level 5 di alam liar. Sudah lama diangkat. Ya, kebanyakan dari mereka dibudidayakan secara artifisial. Hanya di beberapa pegunungan dan danau yang dalam, atau di beberapa jadi mereka dapat muncul. Terlebih lagi, ada beberapa tempat rahasia di dalam pesawat. Ayo lepaskan dan bagi sama rata. Han Mendao. 5 orang terbang ke tebing, lalu volume Zenyuan, akankah akar rumput hutan hitam ini? Semoga berhasil. Hanya 15 tanaman. Kami 5 untuk masing-masing tanaman. Pria Han menyeringai. Kemudian salah satu dari mereka dibagi menjadi 5, masing-masing dengan senyum di wajahnya. Mari kita melihat-lihat dan melihat apakah ada rumput roh lain. Pria Han melamar. Bagus. Mereka semua mengangguk setuju, dan kemudian mencari di antara pegunungan terdekat. Lu Ming juga bergegas ke puncak gunung sendirian dan melihatnya. Kenapa? Apakah ini jamur ungu berumur 1000 tahun? Lu Ming menemukan jamur ungu di bawah kayu tua, yang meresap dari jamur ini. Esensi Reiki lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah ramuan 5 tingkat teratas, 1 tingkat lebih tinggi dari rumput hutan hitam. Lu Ming dengan senang hati menyimpannya. Tubuh Lu Ming kini telah mencapai 6 tingkat kesempurnaan. Jika kamu ingin menerobos, eliksir level 5 hampir tidak berguna. Kamu harus memiliki ramuan tingkat 6. Meskipun ramuan tingkat 5 tidak dapat membantu Lu Ming menerobos, harganya juga sangat tinggi. Semakin banyak hal semacam ini, semakin baik. Lu Ming sangat bersemangat dan hendak melanjutkan pencarian. Ledakan. Di gunung tidak jauh dari sana, raungan keras tiba-tiba pecah. Skalakan klan iblis. Raungan datang dari hutan. Lu Ming bergerak dan bergegas menuju sisi lain. Sua. Di puncak gunung, sesosok tubuh bergegas keluar, terlihat sangat malu. Di belakangnya, lebih dari selusin sosok tinggi dengan ketinggian lebih dari 2 meter keluar. Sosok-sosok ini, panjang sangat aneh, fitur wajah dan bentuk tubuh mirip dengan orang, tetapi ditutupi dengan sisik gelap, seperti baju besi di tubuh. Ini adalah klan iblis berskala. Wow. Iblis skala ini meraung dan menjerit, tetapi mereka tidak mengerti apa yang mereka panggil. Mereka melambaikan tomahawk,
batang besi, dan seterusnya, dan meraung ke arah hutan. 1 setara dengan puncak kedua Raja Wu, 3 setara dengan tahap awal tingkat kedua Raja Wu, 2 setara dengan tingkat pertama Raja Wu, dan sisanya semuanya setengah tingkat Raja. Hati Luming tergerak. Tak heran jika Mulin harus kabur dengan panik. Kultivasinya hanyalah puncak kedua dari Raja Wu. Menghadapi begitu banyak iblis skala, dia secara alami tak terkalahkan. Sua. Luming langsung bergegas ke sana. Wah, wah. Klan iblis skala pada tahap awal Wang Erzong meraung dan membunuh Luming dengan Tomahawk. Tomahawk digunakan dengan teror dan kekuatan besar. Klan iblis skala semacam ini, kekuatan fisiknya sangat mengerikan, dan memiliki kekuatan yang aneh, mirip dengan Zenyuan, tetapi tidak sama. Wah. Senapan panjang Luming disetrum dan berubah menjadi ledakan lampu listrik. Tinja. Klan iblis skala ini, pusat alisnya ditusuk secara langsung. Iblis skala meraung dan jatuh ke tanah. Sisik keras apa yang dibisikkan Luming? Klan iblis bersisik, bahkan wajahnya, ditutupi dengan baju besi bersisik, yang sangat keras. Luming baru saja mengeluarkan tombak, dan kemudian dia merasakan perlawanan yang hebat. Saat ini, pria Han, Musen dan Yao Xuan telah tiba dan membunuh iblis-iblis skala itu. Kultivasi 3 puncak Han Men Wu King sangat kuat. Klan iblis skala, puncak kedua Raja Wu, benar-benar ditekan olehnya. Setelah beberapa langkah, dia dibunuh oleh pria Han. Luming menusuk tombak panjangnya dan berubah menjadi serangkaian tombak. Puff, puff. 5 atau 6 iblis bersisik ditusuk oleh tombak dan jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, semua iblis skala terbunuh. Menurut pengalaman sebelumnya, 10 iblis skala ini harus menjadi tim berburu dari suku iblis skala. Mereka keluar untuk memburu mangsanya dan baru saja bertemu dengan kita. Han Mendao. Bab 517. Sekelompok pemburu skala iblis. Jadi mungkin ada suku iblis skala di sekitar sini. Mata Muzen berbinar. Artinya ada lubang batu ajaib yang bisa digali. Mata yang lain juga cerah. Kristal Aoi benar-benar merupakan godaan yang tak tertahankan bagi mereka yang berada di atas kerajaan Wu. Itu bisa sangat mempercepat kultivasi. Aku hanya tidak tahu seberapa besar suku ini dan kuat atau tidak. Hutan membuka jalan. Poin ini harus dipertimbangkan. Jika itu suku kecil, mereka bisa mempertimbangkannya. Jika itu suku yang lebih besar, mereka harus mati. Antara lain, jika ada raja kecil yang setara di suku ini, mereka akan mati. Tapi mereka tidak mau menyerah. Kurasa begitu. Tidak mudah untuk bertemu suku iblis bersisik di pegunungan yang luas. Mari kita cari tahu dulu sukunya, periksa kekuatan suku ini, lalu buat keputusan. Pria Han menyarankan. Yah, aku tidak keberatan. Yang lainnya mengangguk. Secara alami, Luming tidak akan keberatan. Dia juga sangat menginginkan batu kristal Aoi. Segera, 5 orang memberikan tugas dan mencari di sekitarnya. Beberapa jam kemudian, mereka melakukannya. Lebih dari 30.000 mil jauhnya dari tempat tadi, ada suku iblis bersisik, yang pasti berasal dari suku ini. Kerumunan mendekat dengan hati-hati dan mengamati dengan cermat di gunung tidak jauh dari sana. Di depan kami, ada sebuah rumah batu sederhana. Di rumah batu, ada iblis skala. Di sekitar rumah batu ini, tembok batu yang tinggi sedang diperbaiki. Ada lebih dari 100 rumah batu, dan jumlah iblis bersisik tidak boleh lebih dari 500. Ini adalah suku kecil. Pria Han berbisik. Secara umum, suku iblis skala kecil, seharusnya tidak ada terlalu banyak ahli, dan tidak akan ada raja kecil, kita harus bisa mengatasinya. Kata Musen. Ya, selama kita membunuh beberapa iblis bersisik terkuat di suku, dan iblis bersisik lainnya tidak cukup untuk ditakuti, kita bisa mulai menggali lubang kristal Aoi. Pria Han mengangguk. Luming dan Yao Xuan tidak berbicara. Keduanya datang untuk menskalakan pesawat iblis untuk pertama kalinya. Mereka tidak berpengalaman dan tidak akan berbicara dengan mudah. Kakak Lu, Nona Yao, bagaimana menurutmu? Pria Han menatap Luming dan Yao Xuan. Aku tidak punya pendapat. Aku akan mengikuti pengaturanmu. Yao Xuan berbisik. Aku tidak punya masalah. Luming tersenyum. Yah, kalau begitu kita akan menunggu sampai hari gelap dan bergegas masuk. Han Mendao. Kemudian, orang banyak menunggu dengan tenang. Waktu berlalu, dan segera malam tiba. Suku iblis skala dalam kegelapan. Ayo pergi. Han Mendao. Tunggu sebentar. Saat ini, Luming tiba-tiba membuka mulutnya, dan suaranya sangat rendah. Apa masalahnya? Han Men dan yang lainnya bingung, tetapi pada saat berikutnya, wajah mereka sedikit berubah. Suara mendesing. Di langit malam, tiba-tiba ada 5 peti mati gelap yang terbang ke arah suku tersebut. Orang-orang dari klan mayat surgawi. Yao Xuan menjerit pelan. Mata Luming berkilat. Setelah memasuki pesawat iblis skala, Luming masih bertemu dengan pria dari sekte Tianshui untuk pertama kalinya. Tampaknya sekte mayat surgawi juga mengincar suku ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mulin. Mari kita lihat perubahannya, duduk di gunung dan saksikan pertarungan harimau, biarkan orang-orang dari sekte Tianshui mencoba kekuatan suku ini. Kata pria Han. Pria Han terlihat sederhana dan jujur. Nyatanya, kepalanya sangat lentur dan kultivasinya kuat.
Baik Mulin dan Musen dipimpin olehnya. Dalam sekejap, 5 peti mati terbang ke suku tersebut. Wah, wah, wah. Pada saat ini, klan iblis skala di suku tersebut, tampaknya juga menemukan orang-orang dari sekte mayat surgawi, dan mengaum. Kemudian, dari setiap rumah batu, keluar dari setiap sosok tinggi, setiap tubuh ditutupi sisik hitam, memegang tomahawk, batang besi, menuju orang-orang dari sekte Tianshui. Klik. 5 peti mati dibuka, dan 2 mayat pemurnian terbang keluar dari setiap peti mati. Wah. Rantai besi melintasi langit, menuju pembunuh iblis skala dan pergi. Tiba-tiba, beberapa klan iblis skala lemah, langsung ditikam sampai mati. Wah, wah, wah. Terbang di depan klan iblis skala, tubuhnya paling tinggi, mendekati 3 meter, nafasnya paling banyak, mencapai puncak 3 Raja Wu. Jelas, klan iblis skala adalah pemimpin suku ini. Dia berteriak beberapa kali, dan beberapa iblis skala di bawah Raja Wu mundur. Hanya klan iblis skala di atas Raja Wu yang terus membunuh orang-orang dari sekte mayat surgawi. 2-3 puncak mayat pemurnian Raja Wu, dan 5 mayat pemurnian 3 tengah dan awal Raja Wu. Han Men berbisik, suaranya penuh ketakutan. Kekuatan sekte mayat surgawi melampaui mereka dan suku iblis skala. Meski jumlah suku iblis berskala dominan, namun tetap menghadirkan situasi berat sebelah setelah pecahnya perang. Satu persatu iblis timbangan terbunuh. Selain klan iblis skala tertinggi dan terbesar, ada 2 orang di klan iblis skala yang jauh dari sekte Tianshui. Perbedaan kekuatan tempur kelas atas terlalu jauh. Jeritan terus keluar, Raja Wu di bawah klan iblis skala juga mengeluarkan jeritan melengking. Akhirnya, terlepas dari kesenjangan kekuatan, mereka bergegas ke mayat sekte Tianxi yang sedang dimurnikan. Sekelompok hewan tidak beradab masih ingin melawan. Mereka benar-benar mencari kematian. Suara suram keluar dari peti mati, dan kemudian seorang pemuda pucat keluar dari peti mati. Hei, tapi hewan-hewan ini dalam keadaan sehat, dan mereka juga bagus untuk dijadikan mayat. Peti mati lain, juga dari seorang pemuda pucat. Penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Berturut-turut, dari 5 peti mati, dari 5 penjaga mayat muda. Hei, mati, binatang buas. 5 penjaga mayat, dengan mencibir, lalu bergerak untuk membunuh iblis sisik di bawah raja. Gas mayat melonjak, tanda cakar menyebar, klan iblis skala terbunuh. Wah, wah. Klan iblis skala pertama, wah mengaum, tampaknya sangat marah. Mereka yang berada di bawah Raja Klan Iblis Skala mendengar raungan Klan Iblis Skala pertama, juga berteriak, lalu satu persatu berbalik dan melarikan diri keluar suku. Jika kamu ingin melarikan diri, mati. 5 penjaga mayat menggunakan cakar mereka untuk membunuh iblis timbangan. Pada saat yang sama, dia memanipulasi mayat itu dan mencoba yang terbaik untuk mengepung dan membunuh iblis Skala. Pemimpin Klan Iblis Skala, dikepung oleh 2 mayat dengan level yang sama, akhirnya dikalahkan. Sisiknya ditusuk, dirobek dan akhirnya dibunuh. Sesaat kemudian, semua anggota senior dari klan iblis skala terbunuh, dan mereka yang berada di bawah raja terbunuh. Kecuali beberapa yang melarikan diri, yang lainnya mati, meninggalkan mayat di tanah. Hei, perjalanan ini sangat berharga. Tidak hanya aku bisa mendapatkan mayat yang bagus, tapi aku juga bisa mendapatkan audit. Seorang penjaga mayat mencibir dan berjalan menuju kedalaman suku. Apa yang harus dilakukan? Di puncak, hutan resah. Bab 518. Melihat lemak mulut hendak terbang, hati tidak rela. Namun kekuatan sekte Tianshui terlalu kuat, jauh di atas mereka. Jika mereka bergegas dengan paksa, mereka hanya akan berakhir dengan nasib yang sama dengan suku iblis skala. Lupakan, lebih baik kita kembali. Kekuatan sekte Tianshui terlalu kuat. Pria Han mengerutkan kening. Ada 2 mayat pemurnian 3 puncak dari Raja Wu dan 5 mayat pemurnian 3 kali lipat dari Raja Wu. Mereka terlalu kuat untuk dikalahkan oleh mereka. Ini bahkan bukan 5 penjaga mayat. 5 penjaga mayat juga merupakan kekuatan yang kuat. Sulit untuk menemukan tempat seperti itu. Bagaimana kamu bisa melewatkannya dengan mudah? Saat ini, Luming membuka mulutnya. Han Men, Mulin dan yang lainnya semuanya linglung. Kemudian, beberapa tatapan luar biasa pada Luming. Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak ingin membunuhnya. Ini jalan buntu. Jalan Mulsen. Jika kamu belum bertarung, bagaimana kamu tahu kamu akan mati? Luming tersenyum, lalu tumbuh dewasa, jadi dia melangkah ke langit dan pergi menuju suku iblis bersisik. Luming. Yao Xuan berbisik dan ingin mengikuti Luming, tapi dia tidak berani. Dia ragu-ragu. Han Men, Musen dan Mulin saling memandang, tapi mereka tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, mereka memancarkan bayangan kesuraman di mata mereka. Kecepatan Luming sangat cepat. Setelah beberapa langkah, dia muncul di langit di atas suku iblis berskala. Siapa ini? Seorang penjaga mayat minum dan menatap Luming dengan dingin. 4 penjaga mayat lainnya juga melihat ke arah Luming. Bunuh anak buahmu. Cara ringan Luming, suaranya tenang, tetapi dalam ketenangan, tetapi mengungkapkan mesin pembunuh yang dingin. Bunuh kami, haha, terserah kamu. Lelucon apa? Seorang penjaga mayat tertawa, penuh penghinaan.
Apakah kamu Kaisar Tian Shenwei? Hei, Dewa Penjaga Kaisar, bahkan berani muncul ketika dia melihat kita. Dia benar-benar mencari kematian dan pembunuhan. Seorang penjaga mayat berteriak. Sua. Dengan lambaian tangan dan rantai seperti ular berbisa, mayat Raja Wu di tengah periode ketiga pemerintahan Raja Wu berkelok-kelok menuju Luming. Ledakan. Luming menghela nafas, tembakan keluar, beberapa rantai besi dipukul oleh Luming. Ini hanya kultivasi puncak ganda Raja Wu. Aku berani melawan dan mati. Minuman penjaga mayat, mengontrol puncak tiga pemurnian tubuh Raja Wu, dan membunuh Luming dengan gila. Dan 4 penjaga mayat lainnya, berdiri di satu sisi, tidak memulai, terlihat seperti permainan yang bagus. Aku tidak ingin bermain denganmu. Mati. Luming minum dengan dingin, dan suasana guntur naik ke langit, dipadukan dengan gaya senjata Luming. Wah. Tembakan keluar, ke tenda tombak petir, menembus segalanya. Memurnikan mayat, awalnya takut pada guntur, terlebih lagi, suasana guntur Luming telah mencapai pertengahan tingkat pertama. Sentuhan, mayat pemurnian ini terkena tombak petir, langsung menjadi kokas. Lazy Xiao Cheng, kamu. Penjaga mayat itu berteriak ngeri. Mati. Suara dingin datang dari mulut Luming. Petir lain melesat keluar. Penjaga mayat ingin mundur, tapi bagaimana bisa? Dia langsung terkena guntur dan tombak petir. Sebuah lubang besar meledak di dadanya. Seluruh tubuhnya penuh dengan gas mayat dan tidak bernafas. Sialan, mari kita bunuh dia bersama. 4 penjaga mayat lainnya sangat marah sehingga mereka mengaum dan mengendalikan pemurnian mayat untuk membunuh Luming. Ada 9 mayat. Ada 6 di antaranya, semuanya 3 atau lebih dari Raja Wu, dan 3 sisanya juga merupakan kekuatan ganda Raja Wu. Tumpukan sampah bermain-main dengan tubuh orang lain, mati semua. Ledakan. Luming memegang tombak panjang. Tombak itu panjangnya ribuan meter. Dengan momentum menyapu ribuan pasukan, Luming menarik ke segala arah. Menyentuh. 9 mayat pemurnian itu seperti 9 karung pecah, yang dikeluarkan oleh Luming satu persatu, dan tidak ada perlawanan. Ini, bagaimana mungkin? Keempat penjaga mayat itu terikat lidah, mata mereka hampir meledak, penuh warna yang luar biasa. Luming, hanya seorang pejuang Raja Wu, apakah kekuatan tempurnya terlalu mengerikan? Tidak, mundur. Seorang penjaga mayat berteriak ngeri. Tanpa perlindungan pengawal, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Jika kamu ingin mundur sekarang, sudah terlambat. Aku akan menempuh jalan ekstrem. Wah. Pistol Luming Ren diintegrasikan ke dalam tombak, yang menembus kehampaan. Puff. Seorang penjaga mayat, yang kultivasinya mencapai 3 puncak Raja Wu, langsung menembus alisnya dan mati mengenaskan di tempat. 3 pengawal lainnya, berteriak ketakutan, berhamburan dan mundur. Tidak jauh dari puncak gunung, Priyahan dan yang lainnya juga tertegun. Bantu Luming. Mata Priyahan memancarkan bayangan kesuraman. Dia bergumam dan bergegas keluar. Kemudian, Mulin, Musen, dan Yao Xuan bergegas membunuh salah satu penjaga mayat. Wah. Luming tampaknya berubah menjadi kilatan petir. Dalam sekejap, dia muncul di belakang seorang penjaga mayat dan menembakkan peluru untuk memecahkan penjaga mayat itu. Kemudian tubuh itu bergerak dan melompat ke penjaga mayat berikutnya. Ketika Luming memecahkan penjaga mayat keempat, Han Men dan mereka juga membunuh penjaga mayat kelima. Begitu penjaga mayat meninggal, mayat-mayat itu semua berdiri diam dalam kehampaan. Kakak Lu, kamu adalah pria sejati. Aku tidak menyangka kekuatan bertarungnya begitu kuat. Aku sangat mengagumimu. Han Men dan yang lainnya terbang ke Luming. Mereka semua kagum. Priyahan pertama-tama memegang tinjunya. Kami bahkan tidak tahu kapan saudara Lu muncul di Istana Surga dan Tuhan. Sepertinya berita kami terlalu mundur. Musen juga mengepalkan tinjunya dan tertawa. Yao Xuan menatap Luming, penuh rasa ingin tahu dan pemujaan. Begitu kuatnya 5 penjaga mayat dibunuh oleh Luming beberapa kali. Tidak terbayangkan jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sama-sama, sekarang segel jiwamu. Lu Mingdao. Setelah mengatakan itu, Luming mengeluarkan kristal penyegel jiwa dan mulai menyegel jiwa penjaga mayat. Umumnya, jiwa seorang pejuang tidak akan menghilang dalam 10 menit setelah kematiannya, tetapi dalam 10 menit terakhir, jiwa akan menghilang dan akan sulit untuk menyegelnya. Luming mengeluarkan kristal penyegel jiwa dan meletakkannya di atas tubuh penjaga mayat, dan memasukkan Zenyuan. Prasasti kompleks muncul di permukaan kristal penyegel jiwa, dan kemudian kekuatan menarik-menarik asap hitam dari mayat penjaga mayat. Asap terus terdistorsi, dan bentuknya sangat mirip dengan penjaga mayat, yang merupakan jiwa dari penjaga mayat. Jiwa penjaga mayat terbang ke kristal penyegel jiwa. Lapisan kabut hitam muncul di permukaan batu, dan segelnya berhasil. Luming menyimpannya. Di sisi lain, Priyahan baru saja menyegel jiwa penjaga mayat yang mereka bunuh. Penjaga mayat lainnya yang dibunuh oleh Luming tidak bergerak. Jiwa milik siapapun yang terbunuh. Ini aturannya. Luming tidak sopan dan menyegel jiwa dari 3 penjaga mayat yang tersisa satu persatu. Nah, sekarang, ayo kita pergi dan melihat lubang kristal Aoi.
Di mata Luming, ada secercah harapan. Augite adalah apa yang dia dambakan. Segera, kelimanya pergi ke kedalaman suku Iblis Skala. Bab 519. Di kedalaman suku Iblis Skala, ada 7 altar batu. Ketujuh altar itu berbentuk lingkaran, dan sebuah lubang besar ditutup di tengahnya. Setelah Luming dan yang lainnya mendekat, mereka menemukan ada suasana misterius di dalam lubang. Inilah suasana konsepsi artistik langit dan bumi. Lubang besar ini disebut lubang kristalografi Aoi. Konsepsi artistik bumi. Luming merasa sedikit kecewa. Aura konsepsi artistik yang tergali di dalam lubang menunjukkan bahwa ada augit yang bersahaja di dalam lubang. Dia tidak bisa menggunakannya secara langsung. Dia hanya bisa menukarnya. Ayo mulai menggali. Kata Luming, langsung pergi ke lubang, mengeluarkan pisau besar, dan mulai menggali. Kong. Saat pedang ditebang, itu mengeluarkan suara nyaring. Batu-batu di bawah lubang sangat keras. Namun, di bawah Yuan asli Luming yang kuat, mereka masih terputus satu persatu. Mari lakukan bersama. Priahan memanggil, dan Musen dan yang lainnya pergi ke lubang, mengeluarkan semua jenis senjata dan mulai menggali. Kelima orang itu bekerja sama. Kecepatannya sangat cepat. Segera, mereka menggali lubang selebar 3 meter dan sedalam 10 meter. Pada saat ini, di bawah kaki semacam napas konsepsi artistik tanah, lebih kaya. Semangat yang lebih menggerahkan. Segera setelah itu, lubang itu digali hingga kedalaman 20 meter. Ini augit. Suara jernih terdengar, cukup bersemangat. Itu Yao Xuan. Tanpa diduga, Yao Xuan adalah orang pertama yang menggali augit. Orang-orang melihat ke masa lalu, dan dinding batu di depan Yao Xuan bertatakan augite kuning tanah, memancarkan atmosfer tanah yang kuat. Nona Yao, simpan dulu. Han Mendao. Yao Xuan mengangguk, dengan hati-hati menggali batu itu, memasukkannya ke dalam kotak batu giok dan menyimpannya. Kemudian, orang-orang bekerja lebih keras untuk menggali. Dengan kesuksesan Yao Xuan di awal, panen rakyat datang, dan semakin banyak augite yang digali. Batu-batu esoteris ini, terkubur jauh di dalam bumi, telah mengalami bertahun-tahun tanpa akhir sebelum dipadatkan. Semakin banyak augite ditemukan setelah penggalian terus-menerus oleh 5 orang. 2 jam kemudian, lubang itu digali oleh 5 orang dengan lebar 10 meter dan kedalaman 50 meter. Sebanyak 26 augit atribut bumi diperoleh. Haha, aku tidak menyangka ada lebih dari 20 batu augit di ruang bawah tanah ini. Ini sangat bagus. Priahan menyeringai. Hingga saat ini, di dalam lubang tersebut tidak ada nafas konsepsi artistik bumi, yang menandakan bahwa batu kristal Oyi di dalam lubang tersebut telah digali oleh mereka. Dengan baik. Saat ini, Luming tiba-tiba merasa ada batu di bawah kakinya, yang sangat istimewa. Warna batunya berbeda dengan milik Luming. Batu ini, semacam perasaan kristal, di permukaannya, memancarkan fluoresensi cahaya. Luming memotong batu itu dengan pisau. Kapan? Saat pisau ini dipotong, percikan api menyembur kemana-mana. Pisau besar Luming dipantulkan kembali. Sangat sulit. Luming terkejut. Apa yang dia pegang di tangannya adalah pedang level prajurit roh kelas atas tingkat 4. Itu sangat tajam. Jika kamu memotongnya sesuka hati, itu akan menjadi puncak gunung, yang akan terbelah 2. Namun, batu itu tidak terbelah, melainkan meninggalkan bekas di atasnya. Hanmen dan yang lainnya juga melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Ini menarik. Mata Luming berkilat, dan Yuan asli di tubuhnya melonjak ke arah pedang. Pada saat yang sama, 3 jenis konsep artistik diintegrasikan ke dalam pedang. Segera, pisau ke arah batu untuk dipotong. Di api Mars, batunya masih belum terbelah, tapi sudah retak. Pada saat yang sama, konsepsi artistik tanah yang kuat hingga tak terbayangkan, dari batu menyebar. Bagaimana konsep artistik ini bisa begitu kuat? Luming terkejut. Dan Priahan dan yang lainnya juga terkejut menatap. Konsep artistik tanah ini terlalu kaya dan kuat. Atribut augite bumi lainnya seperti sampah di depan konsepsi artistik tanah. Luming merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Saat tangannya bergerak, pedang Luming menghilang dan palu godam muncul. Bersenandung. Palu godam menghantam batu dengan keras. Menyentuh. Puing-puing terciprat, dan batu itu, akhirnya, benar-benar retak, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Sepotong batu kristal kuning. Di atas batu kristal ini, terdapat konsep artistik langit dan bumi yang kuat. Tampaknya setiap orang dapat melihat gumpalan makna yang mendalam mengambang di antara langit dan bumi. Ini, apakah ini augite atribut bumi kelas menengah? Priahan meraung, suaranya bergetar, dan matanya menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Augite kelas menengah. Orang lain juga sangat terkejut, matanya menatap lelaki tua itu, mati menatap batu itu. Augite kelas menengah. Luming juga terkejut. Kemudian, Zenyuan keluar dan meraih augite di tangannya. Mata beberapa orang lainnya segera berkumpul di bawah telapak tangan Luming. Nah, sekarang, mari kita bagikan augit. Luming berbicara dengan lemah. Hanmen, Musen dan Mulin saling memandang, lalu mata mereka berkilat. Kakak Lu Jingxi,
jika kita tidak bisa memotong semua mayat di sini, kita tidak bisa memotong yang lainnya. Jadi jika kita tidak bisa sampai ke dasar batu Aoping, bagaimana kita bisa masuk ke tempat lain? Pria Han menyarankan. Yah, aku tidak keberatan. Aku tidak punya masalah. Musen dan Mulin membuka mulut mereka satu demi satu. Mereka sangat ceria. Hanya Yao Xuan yang memandang Luming dengan mata yang rumit, tetapi beberapa tidak menyerah. Lagi pula, Augite kelas menengah terlalu berharga. Akhirnya, setelah menggigit giginya, Yao Xuan berkata dengan suara rendah, aku juga tidak punya masalah. Terima kasih banyak. Luming memegang tinjunya dan mengambil Augite bermutu tinggi sebagai miliknya. Selanjutnya, distribusi Augite kelas bawah. Sebanyak 26 yuan, 5 yuan per orang, satu potong lagi, Pria Han mengeluarkan 1000 keping kristal roh terbaik untuk dibeli, dan kemudian 1000 keping kristal roh terbaik dibagi rata. Luming tidak peduli, jadi dia mengumpulkan Augite dan Lingjing sesuka hati. Ayo hancurkan mayat-mayat pemurnian itu, atau akan menjadi bencana jika orang-orang dari Sekte Tiansui menemukan mereka dan mengambilnya kembali. Pria Han menyarankan. Kerumunan mengangguk. Dengan lambaian tangan Luming, konsep artistik guntur berubah menjadi serangkaian tombak yang berterbangan, mengubah mayat pemurnian ini menjadi kokas. Setelah menyelesaikan masalah, kelima orang itu naik ke udara dan pergi dari sini. Dalam 2 hari berikutnya, 5 orang mencari dalam jarak ratusan ribu mil. Mereka bertemu dengan salah satu suku-suku iblis skala. Namun, suku iblis skala itu terlalu besar. Diperkirakan secara kasar, jumlahnya lebih dari 10.000. Mereka mengamati dari kejauhan, dan menemukan bahwa kekuatan setidaknya 5 iblis bersisik tidak kalah dengan raja kecil, yang tidak dapat mereka tangani. Bab 520. Mereka berjalan pergi dan mencari di tempat lain. Pesawat ini, layak untuk pesawat yang baru ditemukan, sangat kaya akan produk. Dalam beberapa hari terakhir, orang telah menemukan sekitar 50 rumput roh level 5, bunga roh, dan beberapa bahan pemurnian senjata level 5. Ini menambah banyak nilai. Tapi aku tidak bertemu orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Kenapa? Apa itu? Tiba-tiba, Musen menunjuk ke jalan lembah di depan. Lembah itu tidak besar, di lembah itu sering ada cahaya merah yang bersinar. Pergi dan lihat. Kelima orang itu terbang menuju lembah, terbang ke dalamnya dan terkejut. Bunga merah besar. Setiap lingua menyala merah, seolah-olah api sedang menyala, mengirimkan aroma obat yang kuat. Ini adalah bunga roh tingkat keempat, bunga sangkar api. Han cukup terkejut. Bunga roh tingkat keempat, tidak bisa membiarkan mereka begitu terkejut, kuncinya adalah jumlahnya terlalu banyak. Padat, menutupi sebagian besar lembah, diperkirakan secara kasar, seharusnya ada lebih dari 1000 pohon. Tidak terbayangkan ada begitu banyak petasan di lembah kecil, yang sangat tidak normal. Konsepsi artistik tentang api, di sini, diresapi dengan suasana api yang redup, ditutupi oleh kembang kol ini. Saat ini, Luming membuka jalan. Di antara kelimanya, hanya dia yang mempraktikkan konsep artistik tentang api. Meski konsep artistik api di sini sangat ringan, namun tetap dirasakan oleh Luming. Suasana api. Pria Han dan yang lainnya mengerutkan kening, lalu mata mereka tiba-tiba menjadi cerah. Di bawah, kemungkinan ada lubang kristaloid yang mengandung augit atribut api. Oleh karena itu, begitu banyak petasan yang bisa dibuat. Han Men sedikit terkejut. Luming mengangguk. Dia juga menebak. Segera, 5 orang akan memetik semua bunga sangkar api ini. Setelah dihitung, total ada sekitar 1.200 tanaman. 5 orang membaginya sama rata, dan 1 orang memiliki lebih dari 200 tanaman. Setelah kelopak dicabut, tanah merah terbuka, dan atmosfer konsep artistik api yang kuat meresap antara langit dan bumi, kaya dan tak tertandingi. Benar saja, itu Aoi Jingkeng. Haha, semoga berhasil. Hutan kayu tertawa. Ayo mulai menggali. Luming juga menunjukkan senyuman. Segera, 5 mulai menggali. Benar saja, segera setelah itu, Pria Han adalah orang pertama yang menemukan sepotong augit atribut api. Tentu saja, itu lebih rendah. Kelima bekerja lebih keras untuk menggali. Sua, sua. Saat itu, ada beberapa suara menembus langit. 3 sosok datang ke sisi ini, dan saat berikutnya, mereka muncul di langit. 3 pemuda, dengan tampang keren dan bangga di wajah mereka. Mata 3 orang menyapu ke bawah, menunjukkan senyum gembira. Haha, kita sangat beruntung. Ada lubang kristal Aoi di sini, dan kita bisa melakukan pukulan lagi. Salah satu anak muda itu tertawa. Kemudian, mata dingin ke Luming dan yang lainnya, berteriak, kamu cepat-cepat singkirkan aku, sekarang di sini, ke kami. Hahaha, lucu, 3, kami menemukan di sini dulu. Pria Han tertawa. Apa yang kamu temukan? Aku bilang itu milik kita sekarang, itu milik kita. Seorang pria muda berjubah ungu mencibir. Naik apa? Muzen marah. Mengapa? Karena kami adalah anak sah dari keluarga suci, nak, lihat dengan jelas. Ketika pemuda berjubah ungu melambai, sebuah tanda muncul, bersinar terang. Di token, ada 2 kata besar, surga suci. Token suci. Seru Muzen, Mulin dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, dia adalah putra sah dari keluarga suci.
Sekarang, kamu bisa pergi. Pemuda berjubah ungu itu mencibir. Brengsek. Wudi menggeram. 3. Bahkan jika kamu adalah anak sah dari keluarga suci. Kami menemukan tempat ini terlebih dahulu. Menurut aturan, ini milik kami. 3. Silakan kembali. Pria Han melangkah keluar selangkah demi selangkah, suaranya nyaring dan kuat. Nak, kamu berani melawan keluarga suciku dan mati. Anak muda berjubah ungu banyak minum. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 napas kuat, dari 3 orang suci pemuda meledak. Pria muda berjubah ungu memiliki kultivasi 3 puncak Raja Wu. 2 orang bijak muda lainnya adalah pencapaian awal Raja Wu. 3 orang menghembuskan nafas yang kuat, ke arah pria Han menyebar. Menindas terlalu banyak. Pria Han banyak minum, dan napas yang kuat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Muzhen dan Mulin juga menghembuskan nafas yang kuat, bertemu dengan pria Han untuk melawan pemuda Sengjia. Ini. Yao Xuan ragu-ragu dan menatap Luming. Akhirnya, dia menggigit bibirnya dan menghela napas. Mata Luming berkilat, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kemudian, napas yang kuat keluar dari tubuhnya. 5 orang bekerja sama, nafasnya tidak lebih lemah dari keluarga wali. Berani, kamu berani menolak, kamu sangat berani. Pria muda berjubah ungu sedang minum, dan wajahnya dingin dan membunuh. Aku tidak takut perang besar. Bahkan jika kita pergi ke kepala istana, kita akan masuk akal. Han Men banyak minum dan menolak untuk membiarkannya. Bagus, 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 sangat bagus. Pemuda berjubah ungu itu sangat marah dan tertawa. Dia bahkan mengucapkan beberapa kata yang baik, tetapi matanya menunjukkan keraguan. Setengah cincin, pemuda berjubah ungu berkata dengan dingin, kalian beberapa, aku ingat, hari ini, biarkan kamu seekor kuda, pergi. Kemudian gelombang, dengan 2 pemuda lainnya, menuju ke kejauhan dan dengan cepat menghilang. Ayo terus menggali, kita harus cepat, atau orang-orang dari keluarga suci akan datang lagi, dan kita akan mendapat masalah. Han Mendao. Bagus. Muzhen dan yang lainnya menanggapi, lebih banyak upaya untuk menggali. Tidak ada yang menemukan bahwa sudut mulut Luming, jejak senyum yang tak bisa dijelaskan itu, lebih tebal. Setengah jam kemudian, sebagian besar lembah digali oleh beberapa orang. Kali ini, total 30 buah augit atribut api digali. Sayang sekali 5 orang telah mencarinya, tetapi mereka belum menemukan augit kelas menengah. Luming menghela nafas bahwa sangat disayangkan jika ada augit kelas menengah dengan atribut api, dia dapat memadatkan konsepsi artistik Rune of Fire dengan bantuan atribut api. Tampaknya kamu tidak dapat menukarnya dengan permata di langit. Apalagi kalau bisa ditukar, service charge tidak akan berkurang. Ayo pergi dari sini. Han Mendao. Kemudian, orang-orang membagi 30 buah augit atribut api secara merata, lalu pergi dari sini. Beberapa jam kemudian, kelimanya sudah 100.000 mil jauhnya. Pada saat ini, malam telah tiba. 5 orang menyalakan api unggun, di hutan terdekat berburu beberapa monster, mulai memanggang. Ada juga monster di pesawat ini, tapi levelnya tidak terlalu tinggi. Segera, daging monster itu dipanggang kemasan dan harum. Haha, ayolah, aku membawa anggur buah dari kampung halamanku. Anggur buah semacam ini adalah spesialisasi kampung halamanku. Terbuat dari 108 jenis buah spiritual. Cobalah. Han Men tertawa, mengeluarkan 5 toples anggur dan menyerahkannya masing-masing kepada Luming dan Yao Xuan, satu untuk masing-masing. Bab 521. Luming mengambilnya dan membuka toples anggur. Tiba-tiba, aroma yang kuat datang. Ini anggur yang sangat enak. Luming berkata sambil tersenyum. Haha, anggur yang enak, tentu saja. Ayo, minumlah. Han Men tertawa dan sangat belak-belakan. Ketika dia menyebutkan toples anggur, dia minum beberapa teguk. Ayo. Muzhen dan Mulin juga menyebutkan toples anggur dan minum beberapa teguk. Luming tertawa, juga menyebutkan toples anggur, minum beberapa suap besar, hanya merasakan aroma minuman keras yang kaya, tidak dapat menahan diri untuk berkata, benar-benar anggur yang enak. Di satu sisi, Yao Xuan juga minum beberapa teguk. Di pipinya, beberapa bunga merah melayang. Kemudian, orang-orang merobek daging monster panggang, dengan anggur, dan makan serta minum. Segera setelah itu, sebotol anggur ada di bagian bawah. Bahkan Yao Xuan minum setengah botol anggur. Wajahnya merah dan cantik. Pria Han hampir menatap lurus ke matanya. Ada kilatan cahaya panas di matanya. Kemudian dia memutar kepalanya dengan cepat. Kapan kamu akan melakukannya? Saat ini, Luming meletakkan toples anggur dan tiba-tiba bertanya. Dia bertanya tentang Han Men, Muzhen dan Mulin. Beberapa orang Leng, menunjukkan warna keraguan. Cara, mulai apa? Apa maksudmu, saudara Lu? Bagiku, tentu saja. Luming berkata dengan senyum tipis. Han Men ekspresi wajah beberapa orang berubah gila, di matanya ada jejak warna panik yang melintas. Kakak Lu, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Bagaimana kami bisa melakukan sesuatu padamu? Pria Han memiliki senyum yang sederhana dan jujur. Di satu sisi, Yao Xuan juga menunjukkan ekspresi bingung, matanya yang besar berkilat ke arah Luming. Bahkan sekarang, kamu masih mempermainkanku.
Kamu pikir itu sempurna, tapi kamu tidak tahu ada kekurangan di mana-mana. Suara Luming berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh. Kakak Lu, apakah kamu salah paham denganku? Wajah pria Han sedikit jelek. Kesalahpahaman, haha, kamu datang kepadaku dan mengundangku untuk bergabung dengan tim begitu aku memasuki Scarlet Demon Plane. Ini benar-benar kebetulan. Luming berkata dengan ringan. Kakak Lu, ini kebetulan. Saat itu, kami baru saja mengundang Nona Yao Xuan untuk bergabung dengan kami, tetapi masih ada kekurangan. Tepat ketika kami melihat saudara Lu masuk, kami mengundang saudara Lu. Pria Han menjelaskan. Yah, ini bisa dikatakan di masa lalu, tetapi ketika kamu menggali atribut bumi dari audit, kamu terlalu murah hati. Audit kelas menengah, Hekigui, satu bernilai 1000 audit kelas atas dan inferior. Namun, kamu sangat murah hati. Jika kamu tidak memikirkannya, kamu akan memberikannya kepadaku. Orang biasa pasti akan menunjukkan pembakaran mereka ringan, tapi kamu tidak. Itu tidak normal dan sederhana. Hanya saja kamu ingin memenangkan kepercayaanku. Terlebih lagi, orang-orang yang bertemu dengan keluarga suci sebelumnya hanyalah sandiwara yang kamu kerjakan dengan keluarga suci. Orang-orang dari keluarga suci selalu superior dan sombong. Bagaimana mereka bisa mundur karena kata-katamu? Orang biasa tidak berani melawan keluarga suci, tetapi kamu melakukannya, menunjukkan penampilan tanpa rasa takut. Namun, orang-orang dari keluarga suci telah mundur. Haha, hanya saja kamu ingin menurunkan kewaspadaanku dan memenangkan milikku. Percaya, sayangnya, kamu terlalu banyak bermain. Luming menjelaskan dengan ringan. Hanmen, Musen dan Mulin sangat jelek. Pada saat ini, tubuh Yao Xuan tiba-tiba bergetar, wajahnya pucat, tubuhnya tampak tidak bertenaga, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Ada apa? Bagaimana aku bisa kehilangan semua kekuatan aku secara tiba-tiba, dan Zhenyuan tidak dapat ditransfer? Yao Xuan berteriak panik. Saat ini, wajah Luming juga berubah. Dia menjadi pucat, dia mundur sedikit dan meraung, kamu meracuni anggur. Racun? Tidak, saudara Lu, jangan bicara omong kosong. Pria Han menyangkalnya. Juga bilang tidak, aku sekarang lunak, benar-benar Yuan tidak bisa ditransfer, ini jelas keracunan. Luming meraung. Aku juga diracun, kenapa kamu baik-baik saja? Yao Xuan menatap pria Han 3 orang dengan panik. Han, tidak ada yang salah. Pria Han memandang Luming dengan hati-hati beberapa kali, dan matanya menjadi semakin cerah. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, Luming, kamu benar-benar diracuni. Kamu telah diracuni, seluruh tubuh kamu lunak, kamu tidak dapat memindahkan Yuan asli. Sekarang, kamu ikan di atas papan. Kamu benar-benar meracuniku. Kenapa? Yao Xuan berseru tak percaya. Mengapa? Itu bukan karena bocah itu di luar kemampuannya dan bahkan keluarga orang suci itu berani menyinggung perasaannya. Bukankah itu karena kamu hanyalah alat yang kami gunakan untuk menemukan kematian? Pria Han melihat Yao Xuan, wajahnya suram, di mana ada penampilan sederhana dan jujur sebelumnya. Muzen dan Mulin memiliki ekspresi wajah yang mirip. Jika kamu menarik Yao Xuan, kamu hanya mencoba untuk menurunkan kewaspadaanku. Namun, ada hal lain yang benar-benar tidak dapat kupikirkan. Lu Mingdao. Oh, ada apa? Aku tidak keberatan menjelaskannya padamu. Kata Han Men dengan senyum bangga. Dia tidak takut dengan waktu tunda Luming, karena semakin lama bubuk Sixiang Ruanjin, semakin efektif. Jika keluarga suci ingin berurusan dengan aku, tidak apa-apa mengirim ahli langsung untuk membunuh aku. Mengapa mengirim kamu untuk mendekati aku dan meracuni aku secara diam-diam? Kultivasi aku tidak cukup kuat untuk meminta keluarga suci mengirim seseorang untuk membunuh aku secara diam-diam. Lu Mingdao. Haha, Luming, mudah bagi keluarga suci untuk membunuhmu, tapi tidak murah membunuhmu seperti itu. Yang diinginkan keluarga suci adalah kamu hancur dan kamu akan tetap terkenal selamanya. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah pada Yao Xuan dan membunuhnya setelah itu, maka kami baru saja tiba dan menjatuhkanmu. Dalam hal ini, apa pendapatmu tentang kamu dari puncak istana Dewa Kaisar, dan apa pendapat Nona Mulan itu? Kamu. Kata pria Han sambil mencibir. Luming tiba-tiba menyadari bahwa inilah tujuan dari keluarga orang suci itu. Sungguh kejam baginya untuk dipermalukan. Wajah Yao Xuan sangat pucat, matanya berkilat panik. Tubuhnya gemetar dan dia menangis, aku tidak tahu apa-apa. Tolong biarkan aku pergi. Biarkan kamu pergi. Bagaimana mungkin? Untuk disalahkan, kamu menyalahkanmu atas nasib burukmu. Pria Han mencibir, matanya menyapu Yao Xuan, menunjukkan cahaya yang menyala-nyala, dan berkata, Luming, aku akan melakukannya untukmu untuk gadis itu, haha. Pria Han, dengan senyum cabul di wajahnya, berjalan menuju Yao Xuan. Tidak, jangan datang ke sini, dasar binatang buas. Tubuh Yao Xuan semakin gemetar, dan air matanya jatuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria Han, yang terlihat jujur dan baik hati, begitu manusiawi dan kejam. Yao Xuan, sayang sekali kecantikan sepertimu mati. Sebelum kamu mati, biarkan aku membuatmu merasa lebih baik. Han Men tertawa liar. Di tepi, Musen, Mulin dua orang menunjukkan ekspresi iri. Kamu bajingan, biasanya, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah ditipu olehmu. Hidup di dunia adalah pemborosan udara.
Pada saat ini, Luming menghela nafas sedikit. Luming, saat kamu sekarat, kamu masih berkicau, mencari pertengkaran. Mulin langsung menendang wajah Luming. Bab 522. Bang. Saat berikutnya, tamparan terdengar, garing tak tertandingi. Kemudian teriakan, tubuh hutan kayu itu terbang jauh, mematahkan pohon besar, jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Priahan melangkah maju dan berhenti di udara. Wajahnya terkejut dan seluruh tubuhnya kaku. Musen, juga wajah ngeri. Pada saat ini, Luming perlahan berdiri, awalnya beberapa wajah pucat, juga berubah menjadi kemerahan, pada tubuh, Yuan asli menyebar, nafas yang kuat keluar. Mata Han Men membelalak, dan seperti hantu, dia berseru, bagaimana mungkin? Kamu telah minum sebotol anggur, dan kamu sudah mendapatkan bubuk Siksi Yang Ruanjin. Bahkan jika Raja Dacheng memakannya, kamu akan terasa lembut di sekujur tubuh. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Teriakan Han yang luar biasa. Tupakan memberitahumu, racun, tidak berpengaruh padaku. Cara ringan Luming, dalam suaranya, ketidakpedulian tidak ada bandingannya. Dia memiliki darah Jiulong, racun apapun yang masuk ke dalam tubuh, bisa dimakan. Bubuk Siksi Yang Ruanjin tidak berwarna, tidak berasa dan sulit dideteksi. Namun, ketika Luming menyesap anggur pertama, darah Jiulong akan terdeteksi dan akan ditelan. Tapi Luming pura-pura tidak tahu, sengaja meminum sebotol anggur, hanya ingin melihat, Han Men dan lainnya, sebenarnya apa tujuannya. Han Men, tubuh Musen sedikit gemetar. Kekuatan bertarung Luming telah dilihat oleh orang-orang dari Sekte Tiansui sebelumnya, dan itu sama sekali bukan yang bisa mereka tolak. Pergi, beritahu orang-orang di rumah suci. Han Men raung, dan pada saat yang sama, dia melangkah mundur. Di sisi lain, Musen juga mundur dengan cepat. Adapun hutan, mereka tidak bisa mengelola sebanyak itu. Jika kamu ingin pergi, itu tidak mudah. Mati. Wah. Tenda tombak petir, langsung menembus kehampaan 10 mil, dari kayu melalui peti. Satu gerakan, bunuh. Sua. Setelah itu, Luming mulai mengejar Priahan. Tidak. Wajah Priahan berubah dengan liar. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya naik ke langit dan langsung menuju ke langit. Ini sinyalnya. Tolong. Han Men berlari sekaligus dan mendesis dan meraung. Pada titik ini, dia hampir ketakutan. Biasanya, dia mengandalkan penampilan yang sederhana dan jujur, tidak tahu berapa banyak orang yang dipercaya, diam-diam menyakiti berapa banyak orang, menyaksikan orang-orang yang mulai mempercayainya meninggal di hadapannya, dia sangat ceria. Sekarang, ketika dia melihat Musen terbunuh, dia merasa kedinginan dan ketakutan. Mati. Jiulong melangkah ke langit, seberapa cepat, dalam sekejap, menyusul Priahan. Tidak, jangan bunuh aku, tolong. Raungan gila Priahan, raungan histeris, lari gila. Tapi itu semua sia-sia. Guntur yang mengerikan dan tombak petir menembus kehampaan dan meledakkan lubang besar di dada Priahan. Tidak, aku tidak ingin mati. Bantu aku. Melihat lubang besar di dadanya, Han Men tidak mati sesaat, dan dia berteriak ngeri. Matanya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini, dia tidak akan pernah berjanji pada keluarga suci untuk berurusan dengan Luming. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Luming menatapnya dengan acuh tak acuh. Haha, Luming, jika kamu menyinggung keluarga suci, kamu tidak akan hidup. Cepat atau lambat kamu akan turun untuk menemaniku, dan aku akan menunggumu di bawah. Melihat bahwa dia tidak bisa hidup, Priahan mengirimkan kutukan gila. Kemudian vitalitas menghilang, tanpa nafas sedikit pun, dan tubuh jatuh ke bawah. Luming Zenyuan menggulung cincin penyimpanan Priahan, dan kemudian kekuatan menelan pecah, menelan esensi darah Priahan. Kilatan tubuh muncul di samping hutan. Dalam seruan ketakutan kayu-kayu, satu tembakan menusuk sampai mati kayu-kayu. Ledakan. Pada saat ini, di kejauhan terdengar suara dentuman keras yang disebabkan oleh pesawat tempur yang terbang terlalu cepat. Ada yang datang, dan jumlahnya cukup banyak, ada belasan orang. Semuanya adalah master, dengan 5 atau 6 napas, tak terduga, tak tertandingi. Orang-orang dari keluarga orang suci datang dengan sangat cepat, dan ada 5 raja kecil. Mata Luming bergerak dan sosoknya bersinar. Dia melepas cincin esensi dan penyimpanan darah Musen. Bantu aku. Yao Xuan menelepon. Wajah Luming bergerak, dia muncul di samping Yao Xuan, memegang pinggangnya di lengannya. Tubuhnya membumbung ke langit dan terbang jauh. Yao Xuan terlibat karena dia. Jika kamu meninggalkannya sendirian, ini bukan gaya Luming dalam melakukan sesuatu. Sialan, ini Luming dan Han Men. Mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu dengan baik. Kejar dia dan bunuh dia. Raungan kemarahan terdengar. Mengejar. Sua. Suara tajam pecahnya udara pecah terus-menerus. Setidaknya 20 orang mengejar Luming. Seng Kong, Seng Wei, Seng Feng, Seng Jiang. Mata Luming berkilat. Di tengah kerumunan, dia melihat beberapa kenalan. Aku tidak akan membiarkanmu bermain untukku sekarang. Luming mendengus dingin dan kemudian mulai berjalan di langit.
Jiulong menginjak langit, 3 langkah, kecepatannya luar biasa, bisa terbang 100 mil dalam sekejap. Sesaat kemudian, lelaki dari keluarga suci di belakangnya telah hilang oleh Luming. Luming tidak berhenti, dan terus terbang ke depan sekitar 100.000 mil sebelum dia menemukan gua bawah tanah yang sangat rahasia dan masuk ke dalamnya. 100.000 mil jauhnya dari Luming, semua orang suci berhenti. Yang pertama adalah Senyu. Saat ini, wajah Senyu sangat jelek dan meraung, "Cari, kita harus menemukan sampah Luming." Ya. Saat itu, lebih dari 20 orang bijak berbakat dibagi menjadi 5 tim. Setiap tim dipimpin oleh seorang raja muda. Mereka berpencar dan terus mengejar. Luming memegang Yao Xuan dan memasuki gua bawah tanah. "Kakak Lu, turunkan aku." Yao Xuan memanggil dengan lembut. Saat ini, dia pasti sangat imut. Baru saja, dia dipeluk oleh Luming, merasakan nafas maskulin Luming, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan seluruh tubuhnya terbakar. "Oh." Luming mengangguk dan dengan lembut menurunkan Yao Xuan. Di wajah, juga menunjukkan ekspresi enggan. Wajah Yao Xuan menjadi lebih merah. "Keke, Nona Yao Xuan," bedak Sixiang Ruanjin. "Setelah 3 hari, efeknya akan berakhir. Kamu harus tinggal di sini selama 3 hari, lalu pergi sendiri." "Lu Mingdao. Kamu, kemana kamu pergi?" Yao Xuan bertanya. Tentu saja, aku sedang mencari keluarga orang suci." Lu Mingsen tersenyum dingin. "Ke rumah orang suci?" seru Yao Xuan. "Luming berani menemukan keluarga orang suci itu. Sekarang, tidakkah kamu ingin menghindari orang-orang kudus?" Dia tidak mengerti. "Nona Yao, selamat tinggal." Luming mengepalkan tinjunya, lalu keluar dari gua bawah tanah dan muncul di sebuah pohon kuno. Setelah beberapa saat, Luming berpikir dan muncul di kuil tertinggi. "Aku tidak tahu berapa banyak linjing kualitas tinggi yang ada. Seharusnya cukup bagiku untuk menyerang 3 Raja Wu." Luming mengeluarkan cincin pria Han dan berbisik. Bab 523. Segera, Luming tenggelam ke dalam beberapa cincin penyimpanan. Luming tidak memperhatikan hal-hal lain. Pertama-tama, dia membersihkan linjing terbaik. Han Men, Musen dan Mulin adalah linjing terbaik, yaitu sekitar 100.000. Selain itu, Luming awalnya memiliki 60.000 buah. Sekarang, Luming memiliki 160.000 keping kristal roh terbaik. 160.000 linjing yang luar biasa, cukup bagiku untuk menembus Triple King Wu. Mata Luming berkilat, lalu lambaian tangannya, 20.000 keping spirit kristal terbaik melayang di udara. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. 20.000 keping spirit kristal terbaik meledak. Luming memanipulasi darah Jiulong, melahap semua aura di dalam kristal, dan mulai menyerang 3 kali lipat Raja Wu. Segera, 20.000 keping kristal roh terbaik semuanya disempurnakan, dan Luming mengeluarkan 20.000 lagi. 20.000 dan 20.000. Segera, Luming memurnikan 120.000 keping kristal roh terbaik. "Pecahkan untukku." 120.000 keping linjing berkualitas tinggi diubah menjadi senyuan, yang sangat luas dan kuat hingga ekstrim. Yuan nyata yang perkasa, memantul tanpa henti, meluncurkan dampak pada Triple King Wu. Ledakan. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh, dan napas Luming naik tajam. 3 kali lipat Raja Wu, terobosan. Setelah menghabiskan 120.000 keping linjing terbaik, budidaya Luming akhirnya menembus 3 tingkat Raja Wu, dan kekuatannya meningkat pesat. Lanjutkan. Luming hanya mengeluarkan 40.000 keping terakhir dari kristal roh terbaik, menelan semuanya, dan meningkatkan kultivasinya. Tak lama kemudian, 40.000 keping jinjing terakhir semuanya diubah menjadi Yuan asli Luming. Prestasi Luming mencapai puncaknya pada tahap awal dari 3 tingkat Raja Wu, tetapi tidak menembus tahap tengah dari 3 tingkat Raja Wu. Untuk Raja 3 kali lipat Wu, terobosan membutuhkan kristal roh terbaik, dan meningkat. Pada tahap awal 3 kerajaan Raja Wu, aku tidak tahu bagaimana menghadapi raja kecil yang menjadi raja. Mata Luming berkilat. Saat berikutnya, dia keluar dari kuil tertinggi, naik ke langit dan terbang ke masa depan. Segera, jarak puluhan ribu mil berlalu dalam sekejap. Tiba-tiba, Luming berhenti. Di depan, ada 6 sosok yang terbang dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, Luming, itu Luming di depan. Luming ada di depan. Percepat, jangan biarkan dia kabur. Beberapa raungan terdengar, 6 angka, kecepatan angin, umum menuju Luming. Ke-6 orang ini adalah 6 pemuda dari keluarga suci. Luming berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak. Ruang bergetar, dan 6 orang bijak muda terbang dan mengelilingi Luming. Napas bergelombang muncul dari pemuda keluarga suci tanpa menyembunyikannya. Seorang raja kecil di tengah 4 kerajaan Wu, 3 Raja Wu, 2 Raja Wu. Sekilas, Luming akrab dengan prestasi 6 anak muda di keluarga suci. Haha, orang ini tidak lari. Apa dia ketakutan setengah mati? Pokoknya, kredit ini milik kita. Beberapa orang suci muda tertawa dan menatap Luming dengan wajah melecehkan, seolah-olah Luming bisa dicubit oleh mereka sesuka hati. Tunggu sebentar, hati-hati, orang ini tidak mudah. Raja kecil mengerutkan kening.
Dengan saudara Qiang, kamu di sini. Orang ini tidak dapat mengatasi badai apapun. Pemuda lain tertawa. Kekuatan bertarung Luming kuat, tetapi masih ada celah antara mereka dan Raja Kecil. Mereka merasa nyaman. Apakah kamu sudah menyelesaikan omong kosongmu? Jika kamu selesai, kamu bisa mati. Saat ini, Luming membuka mulutnya. Apa? Keenam orang suci itu tercengang. Ledakan. Semua prestasi Luming pecah, dan tembakan tombak besar menyapu. Tombak menyapu ke segala arah. Tidak baik. Wajah keenam anak muda itu sangat berubah. Raja pertama, Seng Qiang, menghembuskan nafas ketakutan. Dengan satu potong, konsep artistik dari tanah yang mencapai tingkat pertama Xiao Cheng meledak. 5 anak muda lainnya juga meledak dengan kekuatan penuh. Karena tembakan Luming membuat mereka merasa berbahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Selama 6 ledakan berturut-turut, kelima orang suci itu mundur seperti peluru. Bahkan jika itu adalah Seng Qiang, tubuhnya bergetar dan dia mundur 9 langkah di udara sebelum dia berhenti. Bagaimana mungkin kamu bisa bertarung? Di mata Seng Qiang, ada warna yang luar biasa. Luming dapat memecatnya kembali dengan satu tembakan. Bagaimana mungkin? Ini adalah Raja Kecil. Raja Kecil, tapi begitu. Bunuh. Minuman Luming Leng, keluar. Langkah ini, sosok Luming tiba-tiba menghilang. Alih-alih membunuh Seng Qiang, dia membunuh 5 orang lainnya. Tidak, kembali, kamu kembali. Wajah Seng Qiang berubah dengan liar dan meraung. Pada saat yang sama, dia terbang mengejar Luming. Wah, wah. Namun, kecepatan Luming terlalu cepat. Dalam sekejap, Luming muncul di depan para pemuda dari 3 kali lipat 2 Raja Wu. Kedua tombak itu sangat tajam, dan mereka membunuhnya. Mereka meraung ngeri dan meledak dengan sekuat tenaga untuk melawan. Tapi sekarang Luming telah mencapai 3 tingkat Raja Wu, bisakah mereka menolaknya? Kesenjangannya terlalu besar. Puff, puff. Kedua tombak menembus tenggorokan mereka. Keduanya berdarah dan langsung meninggal. Pada saat yang sama, 2 cincin Luming akan dimakan oleh darah kedua orang tersebut. Kemudian, flash tubuh, menuju 3 orang yang tersisa untuk membunuh. Ketiga pria itu sangat ketakutan sehingga mereka lari menyelamatkan diri. Tapi Luming sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Setelah 3 teriakan berturut-turut, 3 orang suci yang tersisa dibunuh oleh Luming. Tentu saja, Luming tidak akan melepaskan cincin dan esensi darahnya. Sial, sial, kamu berani membunuh pahlawan keluarga suciku, Luming. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seng Qiang menyaksikan 5 orang suci muda dibunuh dan berteriak histeris. Sekarang, giliranmu. Luming menatap Seng Qiang. Haha, kamu ingin membunuhku. Aku akui bahwa kekuatan tempurmu memang kuat, dan itu telah melampauiku, tapi itu hanya jejak. Aku ingin pergi dengan sepenuh hati. Bagaimana kamu bisa meninggalkanku, Luming, dan tunggu balas dendam keluarga suci aku? Seng Qiang tertawa muram, lalu dia bergerak dan hendak pergi. Mati, serangan pamungkas. Tubuh Luming berayun seperti naga besar. Kombinasi manusia dan senjata berubah menjadi pukulan yang mengejutkan. Pukulan ini, melalui kehampaan, langsung muncul di depan Seng Qiang. Murid Seng Qiang menyusut tajam, dan tembakan Luming membuatnya merasakan ancaman yang fatal. Blokir, blokir. Seng Qiang mengaum di dalam hatinya, dan konsepsi artistik dari tingkat pertama bumi bergerak ke ekstrim. Kekuatan spiritual bumi antara langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan untuk membentuk sebuah loh batu di depannya. Dalam sekejap, Seng Qiang meletakkan 99 loh batu. Konsepsi artistik bumi bagus dalam pertahanan. Tetapi, menyentuh, menyentuh, menyentuh. Di bawah cahaya tombak Luming, loh batu ini seperti pasta kertas. Dalam sekejap, ada 99 ledakan, dan 99 tablet batu menembus lubang transparan sebelum dan sesudah. Puff! Cahaya darah meledak, dan lubang transparan muncul di tengah alis Seng Qiang. Bab 524. Kamu. Mata Seng Qiang menatap seperti ikan mati, yang penuh dengan warna yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertahanannya yang paling dibanggakan begitu rapuh dan rentan terhadap serangan Luming. Sua. Begitu tombak dikumpulkan, vitalitas Seng Qiang hancur. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus sadar telah dibunuh olehku. Gumam Luming, menelan esensi darah Seng Qiang. Melepas cincinnya, Luming bergerak dan pergi dari sini. Sesaat kemudian, Luming muncul puluhan ribu mil jauhnya dan memasuki kuil tertinggi. Duduk bersila, dia mulai memurnikan esensi darah. Selama periode waktu ini, Luming melahap esensi dan darah, yang semuanya digunakan untuk meningkatkan pembuluh darah Jiulong. Ini karena kultivasi Luming saat ini, yang lebih rendah dari atau mirip dengan esensi dan darah seni bela diri Luming, tidak membantunya untuk meningkatkan kultivasinya. Lebih baik meningkatkan level darahnya. Sekarang esensi darah halus juga digunakan untuk meningkatkan level darah. Darah Jiulong ditangguhkan di atas kepala Luming. Tubuh yang berkelok-kelok penuh dengan cahaya darah. 6 cakra perak bersinar dan bersinar. Setengah jam kemudian, kekuatan esensi darah telah disempurnakan sepenuhnya. Sayangnya, darah Jiulong yang masih belum dipromosikan masih menjadi raja level 6.
Ini hampir sama buruknya dengan rasanya. Lu Mingmu bersinar. Ia merasa bisa naik pangkat jika darahnya di Kowloon sudah dekat. Lihat berapa banyak kristal yang ada. Segera, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan 6 orang suci muda, seperti Seng Qiang, dan menumpuk semua linjing terbaik menjadi satu. 180.000 yuan. Di antara 6 cincin penyimpanan, ada 180.000 keping kristal. Oke, terus tingkatkan prestasimu. Kemudian, Lu Ming mulai memurnikan kristal roh terbaik dan meningkatkan kultivasinya. Setelah 3 kali Raja Wu, energi yang dibutuhkan untuk kenaikan menjadi lebih besar. Lu Ming memurnikan 80.000 keping linjing berkualitas tinggi, dan kemudian naik dari tahap awal 3 tingkat Raja Wu ke tahap tengah dari 3 tingkat Raja Wu. Itu juga memurnikan 80.000 yuan, dan dipromosikan ke periode selanjutnya dari periode ketiga Raja Wu. Di tubuhnya, hanya tersisa 20.000 keping kristal roh terbaik. Rumah suci, lanjutkan. Setelah itu, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan terbang di langit, berniat untuk terus memburu dan membunuh orang-orang dari keluarga suci. Karena orang-orang dari keluarga suci memburunya, dia akan memburunya kembali. 2 jam kemudian, di hutan pegunungan, 5 orang suci muda dibunuh oleh Lu Ming. Di antara mereka, ada seorang prajurit muda di periode akhir dari divisi keempat Raja Wu. Kali ini, Lu Ming mendapat 150.000 buah. Mencari tempat, Lu Ming terus menyempurnakan linjing terbaik. Tidak lama setelah Lu Ming pergi, ada lebih dari selusin sosok di langit di atas hutan pegunungan. Mereka adalah Seng Yu dan yang lainnya. Saat ini, di mata Seng Yu, cuaca sangat dingin, dan peluang membunuh yang kuat hampir berubah menjadi substansi. Sialan, apakah Lu Ming yang melakukannya? Sialan. Suara dingin datang dari mulut Seng Yu. Siapapun yang melakukannya akan mati. Sekarang, minta sekelompok orang untuk membuat umpan untuk menarik satu sama lain, dan kamu akan menyergapku. Segera, Seng Yu memerintahkan untuk turun. Kemudian, selusin orang bubar dan menghilang di langit. Saat ini, Lu Mingzhen sedang menyempurnakan linjing terbaik. Segera setelah itu, 80.000 keping kristal roh terbaik lainnya disempurnakan. Kultivasi Lu Ming menerobos ke 3 puncak Raja Wu. Kemudian, Lu Ming memurnikan 70.000 keping kristal roh terbaik yang tersisa, dan meningkatkan tingkat kultivasi hingga batas 3 puncak Raja Wu. Selanjutnya, Lu Ming bisa menyerang 4 tingkat Raja Wu. Begitu kamu masuk ke 4 tingkat Raja Wu, kamu akan menjadi raja kecil. Namun, aku tidak tahu berapa banyak kristal roh terbaik yang dibutuhkan untuk mempengaruhi raja kecil itu. Keluarga suci, kamu bertanggung jawab atas spirit kristal terbaik yang aku butuhkan. Lu Ming, dengan cibiran di bibirnya, keluar dari kuil tertinggi dan terbang ke langit untuk mencari rumah orang suci itu. Setengah jam kemudian, keluarga orang suci. Lu Ming melihat ke depan. Di depan kami, ada 5 orang suci muda yang terbang dengan kecepatan tinggi di langit. Lu Ming, itu Lu Ming. Kelilingi dia, jangan biarkan dia lari. 5 orang suci muda mengepung Lu Ming. Yang pertama adalah kenalan Lu Ming, Seng Jiang. Lu Ming, kemana kamu pergi sekarang? Wajah Seng Jiang suram. Lari, kenapa aku harus lari? Kenapa aku harus lari ketika kamu mengirimku linjing? Lu Ming berkata dengan senyum ringan. Bagaimana apanya? Mata Seng Jiang dingin, dan kemudian mematikan kesempatan untuk meledak. Dia berkata, sebelum 2 tim orang itu, apakah kamu terbunuh? Lu Ming tertawa dan tidak berbicara, diam-diam. Sialan, Lu Ming, kamu baru saja memakan empedu naga. Kamu berani membunuh begitu banyak pahlawan di keluarga suciku. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika Tuan Istana maju, kamu akan mati. Seng Jiang meraung keheranan. Keluarga sucimu bertekad untuk membunuhku. Tidak bisakah aku melawan dan menunggu untuk dibunuh olehmu? Konyol, jika aku membunuh kalian semua, siapa tahu aku yang melakukannya. Lu Ming bersenandung dengan dingin, dan kesempatan untuk membunuh muncul di matanya. Lu Ming, siapa yang kamu bunuh? Pada saat ini, ada raungan di langit. Di awan di langit, suara langit pecah terdengar, dan 12 sosok muncul. Pemimpinnya adalah Seng Yu. Di sampingnya, ada juga seorang raja kecil, penguasa 4 puncak Raja Wu. Di belakang, udara suci, kekuatan suci, dan angin suci ada di antara mereka. Sekelompok orang, tersebar di sekitar, memblokir semua retret Lu Ming. Mata Lu Ming sedikit berubah dan berkata, jadi kamu membawaku keluar. Sekarang aku tahu, sudah terlambat. Kali ini, kamu tidak akan diizinkan untuk melarikan diri. Mata Seng Yu penuh dengan pembunuhan, dan tubuhnya dipenuhi teror. 5 puncak Raja Wu. Mata Lu Ming menjadi sangat bermartabat. Dari rangkap 3 Raja Wu hingga rangkap 4 Raja Wu, awalnya merupakan daerah aliran sungai kecil. Tampaknya ada 1 perbedaan dalam pencapaian dan setidaknya 2 perbedaan dalam efektivitas tempur. 5 puncak Raja Wu tidak diragukan lagi lebih kuat dari Lu Ming. Kamu akan bergabung untuk mencegahnya melarikan diri. Aku akan membunuhnya. Kamu akan mati. Seng Yu baru saja memesan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia meraung. Karena, Lu Ming tiba-tiba menembak. Wah.
Sebanyak lebih dari selusin tombak menusuk lebih dari selusin orang suci muda. Lu Ming sekarang menjadi 3 batas kultivasi Raja Wu. Betapa ganas tangannya, dia tidak memiliki kekuatan pangkat rendah di bawah pangkat Raja Wu. Bahkan jika pemuda dari keluarga suci siap untuk bertahan, mereka tetap tidak bisa. Uff. Darah memercik kemana-mana dan menjerit lagi dan lagi. Tiba-tiba, 10 orang suci muda tertusuk tombak dan jatuh ke bumi. Di antaranya, ada angin suci dan roh kudus. Namun, Seng Kong, karena kultivasinya yang lemah, baru saja berdiri di belakang barisan, jadi dia selamat. Pada saat ini, dia pucat dan gemetar. Menyaksikan 10 talenta yang lebih kuat dari keluarga suci dibunuh, Seng Kong hampir buang air kecil dan mundur dengan gila-gilaan. Oh, sial, mati, mati. Seng Yu meraung histeris, dan hembusan teror menyembur di tubuhnya. Sebuah tenda pisau yang berkilauan dan menakutkan memotong ke arah Lu Ming dengan keras. Kapan? Lu Ming melawan dengan senjata panjang, tapi disetrum dengan pisau. Bunuh-bunuh. Pedang Seng Yu mendominasi. Bila di belakangnya, seperti badai, menyapu ke arah Lu Ming dan menenggelamkan Lu Ming sepenuhnya. Lu Ming bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bab 525. Serangan naga sungguhan. Lu Ming menembak, naga asli 3 warna terbang keluar, tetapi dalam sekejap, pisau Seng Yu berserakan. Seng Yu awalnya adalah seorang jenius roh jahat, tetapi Wuzong Raja Wu 3 kali lebih tinggi dari 3 kali lipat Raja Wu. Lu Ming benar-benar dikalahkan dan tertinggal. Membunuh. Membunuh. Seng Jiang dan master lain dari pertarungan puncak 4 kali lipat Wuang melawan Lu Ming bersama. Keduanya adalah talenta dari 4 puncak Raja Wu. Mereka pecah dengan seluruh kekuatan mereka, dan kekuatan bertarung mereka sangat menakutkan, menimbulkan ancaman fatal bagi Lu Ming. Bersama-sama, Lu Ming benar-benar kewalahan oleh badai seperti serangan. Darah Jiulong, telan. Darah kedua, meledak. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menggunakan segala kemampuannya. Mengaum. Pembuluh darah Jiulong meraung dan kekuatan menelan pecah, yang membuat wajah Seng Yu sedikit berubah, karena mereka merasakan kekuatan esensi darah di tubuh mereka, dan beberapa di antaranya melayang. Secara alami, kekuatan bertarung mereka juga sedikit berkurang. Kalau tidak, Lu Ming tidak bisa menolak. Apa, ini bukan cara untuk turun? Hati Lu Ming berubah. Saat ini, jika Lu Ming menggunakan serangan Jidao, dia pasti akan membunuh salah satu dari 4 kelas berat dari 2 raja seni bela diri. Namun, untuk melakukan serangan Jidao, sebagian besar kekuatannya harus meledak dalam sekejap, dan dia akan menjadi lemah untuk sementara waktu. Mungkin hanya membutuhkan beberapa napas, tetapi juga fatal. Seng Yu karakter seperti itu, tidak akan pernah melewatkan kesempatan apapun. Namun, jika dia menyerang Seng Yu dengan metode ekstrim, Lu Ming tidak yakin dia bisa membunuhnya. Lagi pula, itu terlalu jauh. Mati, Lu Ming, mati. Di kejauhan, Seng Kongko meraung dan menunjukkan ekspresi senang. Jika kamu berani menyinggung keluarga suci mereka, meskipun kamu jenius, kamu tetap harus mati. Ledakan, ledakan. Lu Ming berjuang keras dan menahan lebih dari 10 gerakan berturut-turut. Seluruh tubuhnya terkejut dan serta darahnya melonjak. Secara tidak sengaja, dia ditikam di punggungnya dan darahnya mengalir. Dandan, hancurkan. Lu Ming tiba-tiba mengalahkan Dandan. Sua. Dandan ringan, percepat, menuju batu giok suci terbang keluar, langsung pukul. Wajah Seng Yu sangat berubah. Dengan lambaian tangannya, jaring besar muncul dari udara tipis, berkilauan dan menutupi langit dan matahari. Jelas, Dandan tidak menyangka pihak lain tiba-tiba akan membuang jaring besar, dan ingin mundur. Sudah terlambat untuk langsung tertangkap di jaring. Dandan bergegas ke sana kemari, untuk sementara, tidak bisa terburu-buru sama sekali. Wajah Lu Ming berubah. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengeluarkan jaring besar, dan Dandan hanya tertahan oleh jaring tersebut. Dandan tidak takut pada jenis energi apapun, tetapi ia tidak dapat terburu-buru menembus substansinya. Haha, lihat apa yang harus kamu lakukan, mati. Seng Yu tertawa liar. Bahkan, dia terkejut. Sungguh luar biasa bahwa Lu Ming dapat mendukung begitu banyak gerakan di bawah pengepungan mereka bertiga. Hal yang paling mengejutkan adalah Seng Jiang. Sebelumnya, ketika Lu Ming baru saja tiba di kota Tianxuan, dia bermain melawannya. Pada saat itu, meskipun Lu Ming tidak lemah, dia masih harus menempuh jalan panjang. Tapi sekarang, kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui dirinya. Bagaimana mungkin? Berapa lamakah? Ini mengerikan. Bunuh, harus bunuh binatang kecil ini, monster ini. Seng Jiang meraung di dalam hatinya, dan serangannya lebih ganas. Uff. Lu Ming mengambil telapak tangan di dada, dan darah menyembur dengan liar. Ingin membunuhku, mimpi. Raungan sengit di matanya. Bersenandung. Begitu tombak bergetar, semua kekuatan Lu Ming bergegas menuju tombak dengan gila-gilaan. Dengan memutar tubuh, tulang belakang menggerakkan tombak seperti naga, berubah menjadi tenda tombak, dan menembus ke arah sungai Seng Jiang. Serangan Jidao. Sekarang, sulit. Wah. Cara ekstrim menembus segalanya. Saat ini, Seng Jiang merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan rambutnya berdiri di atas kepalanya, seolah kematian mendekatinya. Kembali,
Kembali. Seng Jiang mengaum dan mundur sembarangan. Dia tahu bahwa jika dia tidak mundur, dia akan mati. Tetapi saat berikutnya, dia menemukan bahwa tidak ada gunanya mundur, karena senjata Luming terlalu cepat dan segera menyusulnya. Tidak. Raungan gila Seng Jiang membuat matanya berdarah. Tapi saat berikutnya, kotoran. Tombak tajam tiada taraf, menembus alisnya. Seng Jiang, mati. Namun, pada saat ini, Luming mengekstraksi Zenyuan dalam jumlah besar karena serangan jidaonya. Dia merasa lemah untuk sementara waktu. Meskipun Luming dapat memulihkan sebagian Zenyuan dengan cepat, itu sudah terlambat. Mati. Sengyu dengan liar menyerang Luming. Tenda pisau yang mengerikan, seolah bisa membelah segalanya. Blokir. Murid Luming lebar dan bulat. Dia mengumpulkan sejumlah kecil Yuan asli. Dia bekerja dengan konsep artistik langit dan bumi. Dia meletakkan banyak pertahanan di depan tubuhnya. Di saat yang sama, kekuatan menelan darah Jiulong juga ada di depannya. Menyentuh. Saat berikutnya, Luming masih dipukul dan terbang. Pada saat yang sama, dia memuntahkan darah. Di depan dadanya, ada luka pisau yang dalam, yang bisa melihat tulangnya dalam-dalam, dan hampir membelah hati Luming. Tenda pisau yang mengerikan, tergila-gila pada tubuh Luming, operasi gila Luming dari pertempuran naga benar-benar Jue, memobilisasi Zenyuan untuk melawan. Namun akibatnya, Luming terus menyemprotkan beberapa suap darah, wajahnya pucat. Dia baru saja dipukul dengan keras. Luming, aku akan mengupas kulitmu dan membuatmu kram. Batu giok suci mengaum. Pemuda lain dengan 4 puncak Raja Wu menjadi pucat, dan wajahnya bersinar ketakutan. Jika tadi tembakan itu ditujukan padanya, yang mati itu, aku khawatir itu dia. Dia ketakutan memikirkan hal itu. Haha, orang suci, tidak mudah membunuhku. Ayo, selanjutnya, bunuh kamu. Luming tertawa dan mengarahkan tombaknya ke pemuda yang merupakan puncak keempat Raja Wu. Ini membuat wajahnya semakin putih dan tubuhnya mundur 2 langkah. Tidak jauh dari sana, masih ada 4 orang suci muda. Pada saat ini, wajah mereka menjadi pucat dan mereka menatap Luming dengan ngeri. Lumingzi lebih kuat dari yang diharapkan semua orang. Sedihnya, kali ini, rumah orang suci terlalu menyedihkan. Ketika mereka datang ke pesawat iblis skala, ada 28 orang, semuanya jenius. Mereka semua adalah elit dari keluarga suci. Mereka menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolahnya. Tapi sekarang, hanya 6 orang yang meninggal. Sungguh tragis. Bahkan jika Luming bisa terbunuh, itu akan menjadi kerugian besar. Jika pejabat senior keluarga suci mengetahuinya, mereka semua akan dihukum. Pantas saja Seng Yu sangat marah. Bajingan kecil, kamu tidak bisa membunuh salah satu dari mereka. Hancurkan formula pedang langit. Seng Yu meraung dan tubuhnya dipenuhi teror. Pada saat yang sama, tubuhnya benar-benar menyusut, seolah-olah seluruh esensi tubuh dan gas darah telah terkuras secara umum. Saat tubuhnya menyusut, tenda pisau di tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Tampaknya tenda pisau itu bisa menembus langit. Kekuatan dari sebelumnya, berlipat ganda. Seni rahasia, keterampilan rahasia yang sangat kuat. Sekilas Luming dapat melihat bahwa apa yang dilakukan Seng Yu adalah sejenis seni rahasia. Jelas, teknik rahasia semacam ini memiliki efek samping yang kuat, dan dapat mengekstrak esensi dan gas darah dari tubuh manusia, tetapi kekuatannya mengerikan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.